hak dari Tuhan, Kak. Kakak minta hikmah. Udah tiap hari. Tuhan Yesus pasti jamah, Kak. Pasti jamah. Iya, saya udah minta Yesus jamah. Yesus nggak mau menjamah karena saya bukan pendosa. Karena Yesus datang untuk pendosa doang. Kayak Fatimah Sedekah, pendosa dijamah. Sophie Katul, pendosa dijamah. Paulus, pendosa dijamah. Yesus itu kalau mau dijamah katanya apa? Aku datang untuk pendosa, bukan untuk orang benar. Saya ini orang benar, makanya saya tidak pernah dijamah sama dia. Kayaknya begitu. Oh, Karena saya sudah lihat beberapa di TikTok ini selalu menghujat agama Kristen, ya. Iya, iya. Ibaratnya Gini kak, saran saya gini aja kak. Kakak rekam semua penghujatan terhadap agama Kristen, laporkan ke kantor polisi. Itu aja kak, saran saya gitu. Kakak berhak kok melapor. Kakak kan punya delik umum tuh. Delik umum itu adalah delik yang secara delik siapapun boleh melaporkan karena itu berkaitan dengan ras, kayak suku, kepercayaan komunal gitu ya. Kalau kakak merasa menjadi korban, kakak rekam itu, rekam jadi bukan bukti ya. Ya. Kakak laporkan ke kantor polisi. Kalau di Islam itu kan kalau kalau di surga nanti mendapatkan sekian bidadari kan. Ya. Kalau perempuan apa yang diminta diberikan. Oke, begitu kan kira-kira kan. Saya ya. Tapi saya jawab lupa ya. itu jadi. Ini mau bertanya atau mau menjelaskan? Bentar Dari dulu, kamu tuh Kak. dari lucu mau bertanya tapi mau menjelaskan. Maksudnya apa ini? Mau bertanya atau menjelaskan? Saya mau mengkonfirmasi. Menurut kamu kalau mencium itu sama dengan menyembah? Ya. Iya, iya. Ya, berarti kalau istri, si orang suami mencium istrinya, dia nyembah istrinya gitu. Ya, itu kan Iya. sebagai manusia Kak. Sekarang yang Iya, berarti. Oh iya, ya udah. Berarti menurut kamu para Ya, aku suami bilang- di Kristen itu menyembah bilang- istri. Oh gitu. Oh ini pantas. Wah, oke. bukan Kak. kan saya gini ya, Kak ya. Saya kadang heran nengok kalian gitu. Wajar. Berbicara tanpa bersekolah itu akademisi. Siapa bilang kakak main fitnah nih? Saya kok sekolah loh. Enak aja kakak bilang saya nggak sekolah. Teologi ya. Sejak kapan? Ketika mengkritisi gelar kitab Anda harus teologiamu? sekolah teologi. Mana gelar teologiamu? Kamu bukan teologi ya. Jadi kamu nggak berhak. memang. Kak. Iya. Coba tunjukkan Jadi apa kepada yang saya. kamu katakan ini, saya hanya tersenyum. Di sini saya Ya udah tersenyum. senyum, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di awal video telah berlangsung diskusi Uni Rifa dengan seorang pria Kristen bernama Akun Henry, di mana pria ini menyampaikan, teguhkanlah iman di mana perdebatan lintas agama selama ini semakin bergejolak, dan saling mempelajari itu sah-sah saja dalam lintas agama ini. Yang ia tujukan nasihat kepada kaum umat Kristiani. Lalu selanjutnya berdiskusi Uni Rifa dengan seorang wanita Kristen bernama Akun Borusinaga, di mana ia menyampaikan dari tadi ia mendengarkan diskusi ini timbul emosinya yang mana agamanya dinyatakan menyembah segala macam, membuatnya tidak terima. Mengapa kita tidak saling menjaga kerukunan beragama dan saling mengajarkan agama masing-masing, dan juga saling menghargai tanpa menghujat. Kemudian diskusi selanjutnya dengan seorang pria Kristen bernama Akun Dari. Ia memberikan beberapa pertanyaan kepada Uni Rifa. Pertanyaan yang pertama, kalau di Islam, di surga nanti pria mendapatkan beberapa bidadari. Lalu wanita mendapatkan apa?
Kemudian pertanyaan keduanya, ketika umat Islam meninggal dan masuk surga, yang kalian bawa itu tubuh apa roh? Kemudian diskusi Unirifa selanjutnya dengan seorang pria Kristen lagi bernama Akun 86. Ia juga memberikan beberapa pertanyaan kepada Unirifa. Pertanyaannya yang pertama, di Mekah itu ada batu Hajar Aswad. Apakah itu wajib dicium dan apakah itu juga Tuhan umat Islam? Pertanyaan yang kedua, kenapa umat Islam setiap naik haji selalu membaca doa-doa dan apakah Tuhan umat Islam hanya di Mekah? Kemudian diskusi Unirifa selanjutnya dengan seorang pria Kristen lagi bernama Akun Truth, di mana ia mengatakan Yesus lahir dari seorang perempuan bernama Maria yang dari keturunan Israel dan berbeda dari manusia biasa yang lahir dikandung Roh Kudus. Kemudian naik lagi seorang wanita Kristen bernama Akun Grace, yang mana ia mengatakan ia tidak menyukai orang yang bukan beragama Kristen menyampaikan dogma kekristenan tanpa bersekolah. Dan selanjutnya, Grace ini tantrum dan kejang-kejang ketika Unirifa menjawab pertanyaannya. Nah, singkat cerita, mari kita simak saja videonya. Yang penting teguhkan iman. Bagaimanapun gejolaknya, acara perdebatan dalam lintas agama yang kita lihat selama ini, tetaplah teguhkan iman kita itu. Itu aja intinya. Ya. Mempelajari Oke, dalam kasih. situasi perdebatan itu oke, sah-sah aja. Saling mempelajari. Itu aja saya pikir. Tapi tetap pertahankan iman. Itu aja. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, terima Shalom, kasih Pak Henry, nasihat buat umat Kristen ya. Itu buat umat Kristen, terima kasih. Ya, sehat selalu Pak Henry ya. Oke, sebelum Oke, terima dari kasih. ya, sehat selalu Pak Henry ya. sama-sama. Buat baru ya, Pak Henry boleh saya turunkan karena kita mau lanjut diskusi atau mau belajar di sini atau mau diam di sini atau gimana? Oke, turunkan aja nggak apa-apa. Oke, terima kasih Terima kasih Pak atas Henry. doa diberikan Semoga salam toleransi ya, salam berbeda keyakinan, walaupun kita salam- beda salam keyakinan tapi toleransi. kita tetap satu negara. Oke. Oke, Siap oke. Pak Henry. Izin saya turunkan ya Pak. Salam Oke, respect. oke. Ya respect buat Pak Henry. Oke. Sekarang Kak Boru. Kak Boru mau belajar di sini atau mau turun atau mau ikut diskusi? Ini aja deh, Mbak. Mhm. Memang di satu sisi ya kan. Oke. Kadang tadi timbul emosi saya gitu loh ya kan. Sampai agama Biar saya, boleh dong saya ngomong ya. Agama saya sampai banyak komen-komen menyatakan agama Kristen itu menyembah segala macam saya tidak terima ya kan. Kalau menurut saya kayak mari kita saling ibaratnya apa ya, saling menjaga lah ya kan, menjaga kerukunan Siap. agama gitu ya kan. Apalagi ibaratnya kayak kami akan memerayakan Natal ya kan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di Natal ini ya kan. Maaf ya Kak ya. 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 Nah, jangankan Natal, kayak tahun kemarin gereja ada dibakar, ya kan? Nah, Iya. tolonglah kita sesama agama Oke. yang berbeda-beda agama. Kita kan ada 5 agama ya, berbeda-beda. Apalah ajaran agama masing-masing. Marilah kita saling menghargai gitu loh. Jangan saling Siap. menghujat gitu loh, ya kan? Ya. Mantap ini. Memang ibaratnya gini loh, kita tidak tahu apa yang kebenarannya, ya kan? Itu Oh, secara kami tahu. tulisan. Enggak. Kakak aja yang nggak tahu, kami tahu. Maaf. Ini saya tolak ya. Kakak nggak tahu kebenaran nggak apa-apa, tapi kami tahu. Maaf banget Kak ya. Saya nggak bisa menerima. Setahu Saya tahu kebenaran. Ibaratnya agama saya selaku agama Kristen ya, saya teguh dengan iman saya. Gitu. Itu nggak masalah. Tapi Itu urusan Kakak. Karena saya sudah Bukan urusan lihat, kami. karena saya sudah lihat beberapa di TikTok ini selalu menghujat agama Kristen, ya. Iya. Ibaratnya Gini kakak, saran saya gini aja Kak. Kakak rekam semua penghujatan terhadap agama Kristen, laporkan ke kantor polisi. Itu aja Kak, saran saya gitu. Kakak berhak kok melapor. Kakak kan punya delik umum tuh. Delik umum itu adalah delik yang delik siapapun boleh melaporkan karena itu berkaitan dengan ras, kayak suku, kepercayaan komunal gitu ya. Kalau kakak misalnya menjadi korban, kakak rekam jadikan bukti ya. Iya. Kakak laporkan ke kantor polisi. Dan insya Allah mudah-mudahan itu aja. Gitu Kak ya. kayak teman-teman kita lah ya, maaf lah ya, yang Iya. tadi yang dari Kristen dia ke
masuk ke agama Islam, tolonglah dihargain. Mungkin dia sudah pernah merasakan agama Kristen, tolonglah jangan diperjelek-jelekkan, iya kan? Saya Iya. punya teman juga gitu loh. Saya punya teman juga dari Kristen ke Islam, dari Islam ke Kristen. Tapi mereka saling menjaga gitu loh. Tolong Ya, kita sebagai ya, umat kakak, saya sudah bilang tadi, apapun nasihat kakak di sini kami terima, kami tampung. Ya, iya. itu nasihat yang baik. Tapi itu tadi kakak, kakak juga harus nasihati kawan-kawan kakak ya, karena mereka menjadi sebab kami begini ya. Jadi kakak naik dulu ke komunitas Kristen, baru kakak nasihati mereka, baru nanti kami ikuti. Karena kalau saya yang berhak menasihati Kak. saya tuh salah satunya ustadz saya. Diam dulu, dari tolong ya. Kalau orang lagi ngomong dengan orang lain jangan diikuti dulu, jangan diganggu dulu ya. Nanti kamu, kak biar saya dari ini udah nggak sabar kak pengen diskusi. Boleh nggak kakak izinkan kami diskusi dengan si Dari ini? Kalau kakak curhat terus kami berhenti loh diskusi, nanti ilmu nggak tersampaikan, rugi kami ya kak. Waktu kami terbuang sia-sia kak. Jadi kami kalau curhat-curhat mbak, mending saya buka room curhat dong Uni kan gitu ya. Saya mau diskusi nih sama si Dari ini. Oke kakak, oke kakak mau standby di sini? Enggak, saya turun aja. Saya Oke, minta silakan maaf turun, ya, Kakak. kalau misalnya Terima ada kasih. agama Ya. Kristen yang memfitnah agama Islam. Ya, sama-sama kak, saling memaafkan kita kak. Kita saling Kakak inilah sehat ya, selalu, mendukung gitu sehat loh. selalu. Iya. Kak, itu Terima jangan kasih. sampai Kakak sehat tergoncang, itu sekali. aja pesan saya. Ya, dari nanti cek DM. Kalau itu mau aja. ngobrol kalian, kalau mau saling menasehati DM aja, jangan di sini ya. Ini kakak ini lagi mewakili dirinya sendiri. Udah, kakak baru Sinaga, sehat selalu. Saran saya nasihati kawan-kawan Kristen kakak, biar kami umat Islam berhenti. Karena kami diajarkan untuk apa? Adil ya. Kalau kami diajarkan adil, itu tuh perintah. Oke kakak, kita mau berdiskusi dengan data-data dan juga ilmu-ilmu yang ingin kita bahas di sini. Ustadz saya sudah datang. Assalamualaikum Ustadz Tata, udah tadi ya udah. Saya mau nyapa yang lain dulu. Kakak mau turun? Mau saya turunkan? Oke, saya Nanti saya buka komal curhat. Kakak nanti masuk komal saya kalau pas lagi nyanyi-nyanyi kak. Kita mana tahu bisa berteman nih. Kakak nyanyi, kayaknya suaranya bagus nih. Ya, kapan-kapan masuk komal saya ya. Kita nyanyi-nyanyi bareng ya. Oke? terima kasih Kak. Ya, oke. Sehat Kak Baru Sinaga. Semoga kakak diberikan kebahagiaan di dunia walaupun di akhirat belum tentu bahagia ya. Nggak apa-apa. Yang penting bahagia dulu di dunia. Nggak apa-apa lah. Oke, kita sapa ini ada Tison. Sebelum saya ke Dari Tison, ada yang mau disampaikan? Muslim atau non Muslim Tison? Ya, sister, selamat malam. Malam. Muslim or non Muslim? Kristen. Oke, sister. standby dulu, brother. Anda baru masuk, standby dulu. Kita ke dari pertanyaan ketiga. Iya, Ada tiga iya. pertanyaan. Baik. Ya, brother Tison di mute dulu ya. Begini kak. Ya, dari apa dari? Ya, saya mau bertanya. Kalau di Islam itu kan kalau apa namanya kalau di surga nanti mendapatkan sekian bidadari kan. Ya. Kalau perempuan apa yang diminta diberikan. Oke, begitu kan Siap. kira-kira kan. Saya ya. Tapi saya jawab lupa ya. itu jadi Ini mau bertanya atau mau menjelaskan? Sebentar Dari dulu, kamu tuh Kak. dari lucu mau bertanya tapi mau menjelaskan. Maksudnya apa ini? Mau bertanya atau menjelaskan? ya. Ya pertanyaannya apa? Biar saya jawab langsung nih. Pertanyaannya adalah apa yang didapat saya pertanyaannya sebagai adalah begini. apa yang saya dapatkan nanti di surga? Iya. Iya. Ya, saya jawab Begini, ya. Kak, pertanyaan saya. Begini. Pertanyaan saya itu kan belum lagi, itu belum pertanyaan, itu masih apanya? iya. Apa namanya? Itu belum pertanyaan Kak. Jadi gini Ya Kak. pertanyaannya apa? Jadi begini. Pertanyaan saya, sebentar Kak, apakah ketika nanti kalian mati ataupun masuk ke surga ataupun masuk surga, contohnya yang kalian bawakan itu di surga itu nanti tubuh kalian dan roh kalian? Itu pertanyaan saya Kak. Oke udah. Saya jawab ya. Kami meyakini bahwa kami dibangkitkan setubuh utuh sebagaimana Yesus bangkit dari kematian setubuh utuh. Seperti Elia yang naik setubuh utuh ke surga, begitu juga Henok naik ke setubuh utuh, naik ke surga. Jadi yang ke surga itu setubuh utuh, bukan roh. Itu keyakinan kami. Contohnya dalam kitab Perjanjian Lama, Henok dan Elia enggak ditinggal dagingnya. Yesus juga enggak ninggalin daging di dunia kan, naik kan sebadan-badan utuh dia ke surga. Gitu. Silakan. Begitu ya, pantas Iya lah Kak. dong. Iyalah ya. Iya, iyalah memang. Kalau kalian roh, kalau kamu roh nanti. Kalau kami roh. Siapa yang bilang Dibangkitkan roh begitu? Kami bukan. Ya, siapa yang bilang Itu begitu? bukan udah busuk.
Iya, Makanya kan ada dibilang itu kan di ketahanan kan. iya, tubuh busuk. Berarti Yesus bawa tubuh busuk itu ke surga. Ya ini busuk dan kembali menjadi tanah kan begitu, menyatu Iya, kepada jadi tanah. waktu Kan Yesus yang naik ke diangkat surga kan itu, roh kita. iya, waktu Yesus naik ke surga itu pakai roh atau pakai daging? Ya itu beda lagi. Beda lagi, beda rupanya. Giliran Yesus nggak apa-apa pakai daging. Kalau kalian nggak pakai daging, jadi nanti yang cuman berdaging cuman Yesus saja di surga. Kalian jadi roh. Oh, Iyalah. oh gitu. Henok, Elia pakai daging, Yesus pakai daging bertiga. Yang lain roh. Siapa yang ngajarin Ya begitu? orang itu kan orang-orang pilih-pilih. Nah, Iya. jadi ya, Yang ngajarin alasan- begitu siapa? Ya mengajari Alkitab lah. Ya di mana tertulis begitu? Saya cari dulu ya. Cari dulu ya, siap. Oke. Mana tadi yang lainnya mau bertanya? Aduh, ya kamu cari data dulu ya sebelum bertanya ke saya. Kalau perlu belajar dulu sedikit lah, nggak banyak-banyak juga nggak apa-apa. Ya, saya naikkan lagi yang non Muslim, tolong yang Islam ya kita skip dulu. Ustaz Tahta, silakan Ustaz Tahta. Kenapa nih? Ya, kasih tahu sih ya Ustaz. Ya, sesuai pertanyaan aja lah biar enak. Jadi di surga itu, Ya, lanjut. cuma sebentar ya. Jadi langsung dalil aja. Jadi gambaran surga itu sesuai dengan watak kita. Kalau laki-laki kan senang jadi raja kan. Sehingga gambaran surga untuk laki-laki Al-Insan ayat 20. Wa idza ra'aita ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila engkau melihat keadaan surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Nah, untuk laki-laki, untuk perempuan, kayak Uni ini kan senangnya perabotan emas, terus pakaian sutra. Maka untuk Uni ini surat Al-Fatir 33. Tunggu dulu. Cuma sebentar. Jannatu adn yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Artinya bagi mereka surga Aden, mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Nah itulah, ini biasanya kesenangannya perempuan. Jadi tempat kenikmatan, kesenangan. Masalah tubuh, ya tubuh seperti kita, cuma tubuh baru itu maksudnya apa? Tidak ada orang yang jelek, semuanya tampan, semuanya cantik. Maksudnya tubuh baru itu gitu. Bukan tubuh seperti di dunia ini, umurnya sama semua, 30-an, gak ada yang tua, gak ada yang kecil gitu. Oke gitu gambarannya, silakan. Ya. Yang gitu ya. Kita sapa yang baru masuk ini. 86 Muslim atau non Muslim? Aku Kristen, Kak. Ya, silakan umat Kristen di sini. Kalau kalian awam boleh bertanya, berilmu silakan diskusi. Standby dulu. Mau bertanya, Kak. Oke, Itu di pertanyaannya Mekah silakan. ada batu. Kakak udah pernah ke Mekah belum? Belum. Kakak udah pernah ke Mekah belum? Belum. Signalnya kondisikan dulu. Itu di Signal Mekah kondisikan itu dulu. ada batu. Sinyalnya Di Mekah Bang. itu ada Sinyalnya diperbaiki dulu sinyalnya. Jadi teman-teman yang di bawah ya, saya sudah sebentar dulu Bang. Teman-teman yang di bawah saya sudah dial semuanya, sudah refresh semuanya. Saya sudah buang semuanya teman-teman. Sekarang yang bagian Kristen yang naik, yang Islam jangan. Kalau terpaksa mau naik berarti saya langsung tanya apakah Anda Protestan atau Katolik, gitu aja ya langsung ya. Banyak kali ini ada 50 saya buang dengan moderator ini. Ya silakan lanjut. Ya, silakan. Pertanyaannya apa? 86. Di Mekah ada batu. Terus Ya, batunya apa namanya itu, Kak? batu Hajar Aswad. Ya. Emangnya itu wajib dicium atau ala kalian itu, Kak? Oh tidak wajib dicium. Enggak apa-apa, enggak dicium pun rukun haji kami enggak batal. Tidak wajib mencium itu. Tapi kok ada kawan-kawanku di sini dibilangnya wajib. Suruh temanmu belajar dulu ya. Belajar dulu dia suruh. Atau minta data lah, di mana diwajibkan mencium. Ya, gini. Kami kan umat Islam ini kan bentar dulu.
Kan katanya kan temanmu bilang wajib. Nah, kami minta data di mana kami diwajibkan mencium batu hajar aswad. Ya, Aku itu. nggak tahu Kak, makanya aku Nah, kalau nggak tanya. tahu berarti temenmu itu suruh belajar lagi. Nah, yang kedua, ada apa kalau seandainya umat Islam mencium batu hajar aswad? Menurutmu kenapa? Nggak boleh gitu. Kalau mencium itu artinya kita menyembah. Menurutmu? Ya, contohnya Kak, Berarti kalian kamu pernah sembah nggak mencium? Allah Bentar dulu. atau batu? Kami menyembah kepada Allah. Kan saya sudah tanya. Menurut kamu kalau mencium Allah- itu menyembah? Allah kalian itu apa? Roh atau Allah batu? itu Tuhan. Allah tidak Ya, Tuhan sama itu dengan kalian makhluk. Roh Tuhan makhluk. batu. Mendengar dulu. Kalau diskusi itu mendengar. Ya, siap. Belum saya jawab yang pertanyaannya, jangan ditanya dulu yang lain, biar selesai dulu. Saya mau mengkonfirmasi, menurut kamu kalau mencium itu sama dengan menyembah? Ya. 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 Ya, berarti kalau istri, si orang suami mencium istrinya, dia nyembah istrinya gitu. Ya, itu kan Iya. sebagai manusia Kak. Sekarang yang Iya, kubilang- berarti. Oh iya, ya udah. Berarti menurut kamu para Yang suami kubilang- di Kristen itu menyembah bilang- istri. Oh gitu. Oh, ini pantas. Wah, oke. Bukan, Kak. Dari Bukan. Terus Sabar enggak, tunggu dulu, dulu Kak. bentar nih. Kan itu Dari kan- cara berpikir kamu ini wajar kamu salah paham. Enggak, saya maklumi kok gini loh ya. Saya ini kan diperintahkan dalam Islam adil. Saya memaklumi wajarlah kamu salah kaprah selama ini karena menurut pendapatmu kalau sesuatu dicium artinya kita menyembah sesuatu yang kita cium. Wajar kamu jadi Kristen, nggak apa-apa. Saya luruskan di sini. Nih, saya ajarkan kamu. Pertama, batu hajarul aswad itu bukanlah sembahan umat Islam. Kalau memang sembahan umat Islam, tunjukkan dalilnya kalau batu itu adalah Allah. Ya, itu saya minta sama kalian. Saya kan tuntut juga nih. Kan kalian yang menuduh. Orang yang menuduh dia yang harus buktikan. Kan aku mau nanya ini Iya, Kak. enggak kan Aku mau saya nanya ini. saya kan menjelaskan, jangan baper dulu. Saya kan bicara kepada seluruh umat Kristen nih. Kalau kalian saya kan sudah jawab, kami tidak menyembah kepada batu hajar aswad. Itu jawaban saya. Kenapa? Karena memang batu hajar aswad bukan Allah. Bang Datuk, di-mute dulu Bang Datuk. Ya, karena kami menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah jelaskan tadi, ibadah itu artinya adalah melakukan segala sesuatu amalan itu yang dikarenakan diperuntukkan untuk Allah. Saya tidak pernah sholat untuk batu hajar aswad, tidak pernah. Karena saya sholat atas perintah Allah dan karena saya takut atas azab Allah dan saya ingin diridhoi Allah. Itu menyembah dan mengabdi dalam Islam, pengabdianku, ya. Nah, kalau mencium itu tidak sama dengan menyembah. Karena kalau begitu nanti kasihan istri-istri yang dicium itu dikatakan Tuhan, bahaya, ya kan? Nah, lanjut. Kalau memang kalian tidak menerima jawaban kami, tidak apa-apa. Kami tidak marah. Coba dengar dulu 86. Ya, Faras diam dulu. Cara pelan-pelan nih ngomong. Aduh, dari diam dulu dari ya. Saya selesaikan satu-satu nih. Nah, kalau memang kalian bisa membuktikan kepada kami umat Islam bahwa kami menyembah batu hajar aswad, tunjukkan dalilnya. Setidaknya kalian bisa tunjukkan bahwa ada perintah wajib menyembah kepada batu hajar aswad. Kedua, bahwa kalian bisa tunjukkan bahwa Allah adalah batu sebagaimana tertulis dalam kitab kalian bahwa Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Ya, itu baru saya bisa katakan kalian penyembah batu karena Yesus adalah batu penjuru yang dibuang tukang bangunan. Nah, itu pakai data. Silakan. Boleh ngomong nggak? Iya, silakan. Kamu belajar di sini boleh ngomong, tapi ngomongnya jangan Gini, panjang kali lebar. Ya. Oh ada. Iya bentar. Enggak, Kak. Sabar lah, aku mau ngomongnya. Kok kalian kalau itu mau haji, kok setiap bulan itu pasti ada doanya itu. Ya doanya apa? Emang kami berdoa jangan tiap bulan, kami tiap detik ada doanya. Masuk kamar mandi ada doanya, mau bangun tidur ada doanya, mau makan ada doanya. Emang kami berdoa tiap detik. Jangan karena haji yang adalah ritual rukun Islam kami. Makan aja kami ada doanya, gimana sih Bang? Ini aja Kak. Tuhan kalian di Mekah atau Allah? Mana? Tuhan kami di Batu Mekah atau- atau Allah? Ini pertanyaannya nih dua pertanyaan yang berbeda nih. Ya, Saya pilih ditanya satu aja, Tuhan Kak. kau di Mekah atau Allah? Nih pilihannya kok agak aneh ya. Coba misalkannya pilihan tuh begini, Tuhanmu di Mekah atau di Jawa? Itu baru tuh. Ini Tuhanmu di Mekah atau Allah? Nih Allah itu bukan tempat. Mau membandingkan kedua tempat. Allah adalah nama sembahan. Mekah adalah tempat kiblat umat Islam menyembah. Kiblatnya arah. Nah, jadi pertanyaannya apa?
Bocil kayaknya. Nggak apa-apa, biarkan bocil. Nggak apa-apa, Bang Datuk, tidak masalah mau bocil mau apa, nggak masalah. Saya mau, kalau selagi dia tidak belum menghujat, nggak apa-apa, ya. Kita turunkan kalau sudah menghujat. Ya, 86. Dari diam dulu, dari gantian dulu dong. Kamu dari tadi lo nggak sabaran. Ini orang Kristen juga loh. Nah, 86. Oke, turun. Terima kasih ya. Bagus turunnya. Belajar dulu banyak-banyak biar nggak ketahuan memalukan memalukan umat Kristen. Oke, dari silakan dari. Apa tadi dari? Seperti tertulis di surah An-Naml 91 itu kan An-Naml 91. Bentar saya buka dulu. Bentar. ya aku diperintahkan Bentar dulu. An-Naml 91 Kak. 91. Sebentar. Oke, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Apa pertanyaannya? Oh ya, pengertian saya di situ berarti Tuhan Anda itu hanya ada di negeri Mekah. Tapi tidak tahu itu pengertian Anda, tidak tahu kan? Iya, nggak apa-apa, maklum. Saya maklum loh kalau pengertiannya begitu. Emang rata-rata umat Kristen memahaminya begitu. Nah, saya jelaskan boleh ya? Kalian salah paham. Di situ dikatakan dengan jelas di situ, innama umirtu an a'budu rabba hadzihil balad, ya. Rabba hadzihil, pemilik. Robba itu artinya pemilik, pemelihara atau Tuhan, ya. Rabba hadzihil baldati. Rabba hadzihil baldati artinya adalah pemilik negeri Mekah yang telah disucikan. Itu maknanya. Pahami dulu ya, teksnya aja kalian salah tuh. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah. Bukan gini, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang hanya ada di Mekah. Baru kalau begitu diksinya saya terima bahwa Tuhan kami hanya ada di Mekah. Nah, tapi masalahnya bukan begitu. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan Robba, pemilik negeri Mekah yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya segala sesuatu. Artinya di sini bisa dipahami bahwa kami umat Islam hanya diperintahkan menyembah kepada Tuhan yang memiliki Ka'bah itu, yang disucikan oleh Allah itu sendiri. Nah, bukan berarti ketika Allah adalah pemilik Ka'bah, dia hanya punya Ka'bah doang. Karena Allah adalah pemilik segala sesuatu. Diam dulu. Nanti, bentar dulu, saya belum komparasi loh. Ya, kalau kita mau merujuk ya, justru Tuhan lokal itu ada dalam Kristen. Contoh, Yesus itu lahir di Yerusalem, nggak pernah keluar Yerusalem. Dia adalah Tuhan bumi katanya, tapi dia nggak pernah keluar dari Yerusalem. Tuhan lokal dia. Ya, saya nggak tahu tuh kenapa dia nggak pergi ke India kah, ke Padang kah. Kan katanya itu seluruh alam itu punya dia. Dia cuma 33 tahun hanya di Yerusalem saja, padahal dia bisa terbang kemana-mana kan. Nah, inilah saya bisa tuduh dia Tuhan lokal. Kenapa? Karena dia nggak pergi kemana-mana, cuma ada di Yerusalem doang. Gitu, oke? Nah, ya gitu. Ya, mungkin itu ya. Nah, lanjut. Ada lagi ayat yang menunjukkan kalau Tuhan kalian itu Tuhan lokal. Ini contoh nih, diksinya begini. Dalam Raja-Raja pasal 5 nomor 15. Saya kasih ayatnya. Saya kan komparasi membandingkan nih. Kalau mau menunjukkan Tuhan itu Tuhan lokal, gini caranya. Ada datanya. Raja-Raja 5 bentar, 2 Raja-Raja pasal 5 sebentar ya. 2 Raja-Raja pasal 5, coba dibuka ayatnya, kita baca. Ada Tuhan lokal 5 nomor 15. 2 Raja-Raja pasal 5 nomor 15, ini Tuhan lokal ya. Mari kita baca data. Kita Bible yang diurapi, kita lihat datanya. Begini, kalau mau menunjukkan Tuhan lokal tuh begini caranya. Ini ya. Ini ya. Mana dia? Tereng. Ini. Perhatikan dengan baik, dengan seksama. Ini adalah Tuhan yang indikasinya hanya ada di Yerusalem doang. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abadi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Di seluruh bumi tidak ada Allah. Di Jawa tidak ada Allah, di Padang tidak ada Allah, di Mekah tidak ada Allah, dan juga di Eropa, di tanah Batak tidak ada Allah kecuali di Israel. Makanya saya curiga Yesus itu Tuhan lokal.
Satu itu di Ya, seluruh memang- bumi tidak ada Allah, tapi hanya di Israel, kecuali di Israel. Jadi Iya, itu- buktinya Yesus hanya di Israel, itu bukti kalau Yesus adalah Tuhan di negeri Israel saja, bukan Tuhan seluruh alam. Ya, Memang- sayangnya, memang bentar dulu, sebentar, belum klimaksnya ini punchline-nya ini nih. Ini punchline-nya ini, dengarkan ya baik-baik ya. Ketika dalam 2 Raja-Raja dikatakan bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel saja, dan ternyata Yesus hadir di Israel 33 tahun selama hidup hanya di Israel, sayangnya dia ditolak di Israel. Sedih sekali. Ya, gitu. Terima kasih. Itu nubuatan. Nubuatan, iya betul kan, terpenuhi sama Yesus yang cuma ada di Israel kan? Berarti Iya. betul dong. Iya, Itu pintar. nubuatan ketika nanti dia akan datang, lahirnya di situ dari keturunan. Iya betul, betul. Buktinya dia cuma ada di Israel, dia nggak ada di mana-mana. Yang kemana-mana itu Paulus. Yang kemana-mana tuh Paulus, ngajarin Kristen kemana-mana tuh Paulus. Iya. Tapi kan Kak gini Kak, di surat An-Naml itu kan berarti Kakak tahu kan pengertian dari hanya. Bahasa Indonesia yang benar dong. Aku hanya diperintahkan menyembah. Hanya itu untuk perintah menyembah. Tidak ada perintah menyembah kepada yang lain. Hanya kepada pemilik Robba Hazal Baldati. Itu loh, tidak ada perintah penyembahan kepada yang lain. Aku hanya diperintahkan menyembah. Jadi perintah menyembah itu hanya kepada itu tadi. Duh, bahasa Indonesia mu piye toh? Jangan cabut waktu dulu. Kamu dulu cabut ya. Kamu dulu kabur ya waktu kamu dulu ini. Makanya bahasa Indonesia mu kacau. Gimana sih? Kalau hanya itu ini penegasan nih bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Itu jelas, bahasa Indonesianya jelas. Buktinya apa? Tuhanmu hanya lahir di Israel dan tidak pernah keluar dari Israel. Tuhan lokal. Itu pun ditolak di Israel. Sudahlah, Tuhan lokal ditolak lagi. Kan sedih nih. Gitu. Harus memahami teks dan konteksnya itu dari ayat Nats itu, pasal itu Silakan Pak, Bapak jelaskan. Ya, nubuatan tentang kedatangan dia lahir dari seorang perempuan yang nama Maria. Itu dari keturunan mereka, dari keturunan Israel. Tetapi tujuannya Tuhan itu punya keturunan. bukan Tuhan punya keturunan, dia lahir dari anak manusia. Yesus dari itu seorang keturunan perempuan. manusia gitu loh. Bang Datuk terbalik. Bukan Iya, Tuhan punya tapi- keturunan, tapi Tuhan punya nenek moyang, punya opung. Dia Punya beda opung, dengan sorry. manusia. Salah Beda aku dengan rupanya. manusia kita. Kalau kita Iya. jadi itu dari hubungan suami istri, ayah dan ibu. Nah, ini mau saya Rifa, bahas nih Bang. Ya, Bang dengar Detrut. dengar dulu. Kita ini ada di dunia oleh karena perkawinan seorang laki-laki dan perempuan. Tapi kalau Yesus dikandung itu jelas bukan dari seorang ayah, seorang bapak. Tapi dia dikandung dari Roh Kudus. Itu perlu diluruskan. Bedanya di situ loh. Kita dengan Yesus berbeda. Coba kalau kamu berani, kamu berdoa, sholat, atau kamu sholat, kamu tanyakan pribadi Yesus, tanyakan dia langsung. Kalau kamu berani. Sering, Yesus, kalau kau Tuhan datang ke Komal ini, saya ingin diskusi denganmu Yesus. Tolong, janganlah orang Kristen yang awam ini. Tolonglah Kamu kau datang ke sendiri. Komal ini. Sering. Kalau di sini kan kita bisa cari sensasi untuk mendapatkan poin. Nantilah malam, nanti malam. Nanti pas saya lagi mau Ya, tidur, kalau nanti kamu saya bilang, berani, kamu Yesus sendiri." turun ke Komalku, tolong datang ke Komalku, aku ingin diskusi denganmu. Nanti saya pas lagi Bukan, tidur kamu ya. harus bicara antara kamu pribadi dengan dia. Iya, itu urusan saya pribadi sama Yesus lah. Saya udah sering kok. Yesus, tolonglah datang. Aku pengen dijamah olehmu, dijamah sekali aja. Pernah aku bilang gitu loh. Nggak dijamah-jamah aku. Lalu saya mau tanya kamu, tadi kamu punya pernyataan bahwa aula SWT tidak bisa disamakan dengan makhluk ataupun roh. Oh iya dong. Lalu kalau saya mau tanya, menurut iman Islam, aula SWT itu yang bagaimana?
Mohon dijelaskan. Oke, mantap. Pak Kidali. Saya jawab dengan ayat ya. Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala ini yang bagaimana? Yang laisa kamislihi syai'. Artinya apa? Yang tidak semisal dengan makhluk. Singkat, padat, cepat, nggak mutar-mutar kan kami. Nah, saya jangan dulu Anda bertanya karena saya mau meluruskan kesalahpahaman tadi ini. Anda bilang Yesus itu lahir dikandung dari Roh Kudus? Ya itu Oke, firman ya. yang berbicara. Ya, itu. Nanti kita bahas Firman. ayatnya. Ya, nanti saya minta Ya, kalau data-datanya. menurut iman kamu tidak Iya. percaya, tapi kalau iman Kristen kami percaya. Gantian dong Pak, kita diskusi dua arah nih. Ya itu untuk kamu tidak percaya itu Iya, kamu. bukan Kalau untuk kita, saya. Kita punya percaya. Aduh. Pak mau diskusi bareng gimana sih kalau gini? Gantian dong. Iya, gantian dong Pak. Kan Bapak bilang dia dikandung dari Roh Kudus. Ayo kasih datanya sama saya. Tunjukkan ayat berapa. Karena saya mau membuktikan kalau dia itu dari sperma. Saya tunjukkan dulu dia dari sperma ya. Makanya saya agak bingung dengan Bible ini nih. Ya, Di Bapak mana? perhatikan. Ini kan saya tunjukkan data. Belum saya tunjukkan udah nanya di mana? Nggak sabaran, punya banyak anak lo kamu nanti lo dari. Sabar dulu ya. Roma pasal, aduh ya Allah, inilah kalian kalau mau diskusi sama saya tuh yang sabar lah. Saya aja sabar menghadapi kalian loh. Roma pasal 1 nomor 3 tentang anaknya. Ini merujuk kepada siapa ini? Dari anaknya ini siapa ini? Yesus Kristus. Mantap. Yaudah, berarti betul tentang Yesus ya. Diam. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan. Kamu tahu nggak arti diperanakan itu? Ada hubungan ihi di dalam itu. Diperanakan dari keturunan Daud. Lalu kalau kita lihat kata keturunan ini apa bahasa aslinya? Mari kita lihat bahasa asli dari keturunan. Maka kita akan klik, akan kita temukan sperma. Tahu kamu sperma ini apa? Tahu arti apa sperma? Tahu apa arti sperma? Masa nggak tahu sperma? Harapannya Kak. Kecuali tadi dijelaskan dia dikeluarkan dari dia diciptakan dari sperma tadi Diperanakan gimana sih? Kamu tuh nggak diperanakan itu? Diperanakan itu dalam KBBI artinya apa coba? Diperanakan. Kita lihat KBBI ya. Diperanakan KBBI. Ketika nanti saya mengatakan dalam kamus KBBI Apa sih kamu? Duh, dari tadi ngomong-ngomong kamu tapi nggak ada data. Diperanakan artinya dalam KBBI mana nih? Diperanakan. Anak keturunan manusia yang masih kecil. Mana nih memperanakan nih? Mana ya? Memperanakan. Memperanakan itu melahirkan anak. Atau menganggap sebagai anak angkat juga bisa ternyata nih di KBBI ini. Atau membungakan uang. Waduh, memperanakan uang ya. Jadi atau mengkloning lah ya. Nah, yang mana ini definisi diperanakan ini? Dijadikan anak angkat sama Daud, kok pakai sperma? Kalau jadi anak angkat kenapa pakai sperma gitu ya kan? Karena yang pakai sperma ini hanya adalah hubungan yang ada hubungan au gitu. Kenapa di situ ada kata sperma gitu? Itu gunanya apa gitu? di mana ada kata sperma di Kau nggak lihat? Masa aku berkali-kali lihat ini aku tunjukkan lagi. Nonton makanya yang tengok apemu. Ya, kalau Tengok kalau apemu. kakak buka pengertian dari peranakan ya memang itu di situ terdapat ya dia dilahirkan ya Bukan dia kata sperma. Oi, tonton dulu baik-baik. Ini loh, diperanakan dari keturunan. Keturunan ini benih ini ditulis. Mari kita lihat dasar katanya. Bang Datua mute Bang noise. Ada suara sperma di sini tertulis sperma itu apa? Benih. Gimana dong? Jadi Kak, sebelum siapa si Maryam itu nikah, si Maria nikah dengan si Yusuf, dia belum apa namanya,
Si Maria itu diberikan malaikat itu apa? Kamu ya emang nggak ada adab ya, Mama Tuhan loh kamu si Mariain. Nggak ada adab ini orang. Mama Tuhan ya, si Maria. Ngeri kali kalian itu ya. Coba kalau ngomong si Jokowi kayaknya nggak sopan banget ya. Ini Mama Tuhan loh dia si Maria. Iya, beradab lah sedikit. Kalau mamamu misalnya Mariati dan mamamu mana si Mariati, nggak sopan itu. Kau Mama Tuhan, kau si Maria kan. Kami aja menghormati loh Bunda Maria loh. Ya lanjut. Apa yang mau kau jelaskan apa tentang sperma itu? Bantah dulu sperma itu. Gini loh. Diskusi itu bantah-bantahan. Ya, kau bantah saya, baru kau tunjukkan mana yang benarnya. Jangan ini kalau nggak bisa menjawab mending diam belajar dulu ya. Gitu loh. Ya, ada yang mau menjelaskan tentang Yesus secara daging ini itu spermanya Daud? Ada yang mau menjelaskan nggak? Dan tolong kalau menjelaskan pakai sudut pandang skolar loh, jangan asal bunyi aja kalian ya. Nah, kenapa saya membawa ini? Ketika wajar kiranya kalau saya menunjukkan Yesus yang kalian sembah, Tuhan yang kalian sembah itu bukanlah orang yang lahir dari Roh Kudus. Pertama, dalam kitab Roma Paulus mengatakan dia itu hasil sperma. Kemudian dia punya silsilah. Katanya dari Roh Kudus kok punya silsilah sampai ke Joseph. Yang bener lah. Lagi pula katanya Maryam perawan. Perawan kok punya suami? Mana ini yang betul? Jelaskan dong. Kalau perawan itu kayak Bunda Maryam, Sayyidah Maryam di dalam Al-Quran. Tidak memiliki suami sama sekali. Bahkan tidak tersentuh oleh laki-laki. Berada di mihrabnya. Makannya aja dikasih itu sama Allah langsung. Itu. Tapi ini di-mute dulu, Grace. Grace di-mute dulu ya, sister atau brother ini. Saya nggak tahu nih Grace ini ya. Jadi tolong jelaskan kepada saya. Kalian yang mengaku Yesus dikandung dari Roh Kudus itu datanya mana? Tunjukkan ke saya, mari kita bahas datanya. Kalau ini surat-surat dari Paulus loh, ya. Kalau dia itu dari sperma Daud. Nah, sekarang kalian tunjukkan kepada saya pembuktian kalau dia itu bukan anak manusia. Dia ngaku anak manusia. Dia mengaku orang-orang mengatakan Lukas pasal 3 nomor 23. Menurut anggapan orang dia anak Yusuf. Berarti orang di situ sadar kalau dia anak Yusuf. Mamanya punya suami, iya. Apalagi alasan kalian tuduh dia dari Roh Kudus? Kalau kalian mau bahas ayatnya, bawa sama saya ayatnya. Mari kita bahas. Lanjut. Siapa yang mau membahas? Iya, halo Kak. Halo Kak Grace, selamat malam, selamat datang di Komal Islam. Komalnya tempat edukasi seluruh orang yang beragama, dan kita akan membahas agama-agama. Di sini umat non-muslim awam boleh bertanya, dan kalian boleh bertanya apa saja. Kami berhak untuk tidak menjawab apa saja juga. Kami menjawab apa yang kami ketahui tentang agama kami, dan kami berhak mendiskusikan apapun. Ketika kalian membuat statement, kami berhak untuk mereactionnya. Begitu juga kalian. Tapi kalau bisa dengan data, supaya kita tidak asumsi dan tidak memfitnah jatuhnya. Ya, gunakan data. Silakan Kak Grace mau menanggapi atau mau bertanya. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya tidak suka Kak kalau yang bukan dari orang Kristen berbicara tentang dogma kekristenan. Oke, terima kasih. Saya tidak ada urusannya dengan suka atau tidak sukanya Anda, karena hidup saya bukan untuk menginginkan menjalankan apa yang Anda suka. Kalau Kakak bentar dulu dong, kok kayak gini sih? Kakak kan nggak suka, harusnya Kakak yang pergi dari sini. Ngapain Kakak ke sini? Kalau nggak suka ya jangan di sini lah. Gimana Kakak ini? Saya gini ya Kak ya. Saya kadang heran nengok kalian gitu. Wajar. Berbicara tanpa bersekolah itu akademisi. Siapa bilang Kakak main fitnah nih? Saya kok sekolah loh. Enak aja Kakak bilang saya nggak sekolah. Teologi ya. Sejak kapan? Ketika mengkritisi kitab Anda harus sekolah teologi. Mana gelar teologiamu? Kamu bukan teologi ya. Jadi kamu nggak berhak. Memang. Iya. Coba tunjukkan kepada saya. Ini saya hanya tersenyum. Di sini saya ya udah senyum, nggak apa-apa. Iya. Senyum lah. Bagus dong. Kaum bebal. Iya, kaum bebal Kak. Betul.
Kok nuduh-nuduh saya bebas? Kakak minta hikmat Kak dari Tuhan Kak. Kakak minta hikmat. Udah tiap hari. Tuhan Yesus pasti jamah Kak. Pasti jamah. Iya, saya udah minta Yesus jamah. Yesus nggak mau menjamah karena saya bukan pendosa. Karena Yesus datang untuk pendosa doang. Kayak Fatimah Sedekah, pendosa dijamah. Sophie Katul, pendosa dijamah. Paulus, pendosa dijamah. Yesus itu kalau mau dijamah katanya apa? Aku datang untuk pendosa, bukan untuk orang benar. Saya ini orang benar, makanya saya tidak pernah dijamah sama dia. Kayaknya begitu. Oh, merasa tinggi hati juga ini orang. Loh, kan Yesus yang bilang. Kata Yesus, aku datang untuk pendosa, bukan untuk orang benar. Contoh, MKC, penipu, jadi Kristen dijamah Yesus. Sopiatul, pesundal, ya, istri simpanan di Amerika sana, dijamah sama Yesus. Fatimah Sedekah mengaku saya dulu Islam yang jahat, saya dulu Islam yang ekstremis, dijamah sama Yesus. Siapa lagi itu namanya, Paulus pembunuh, dijamah sama Yesus. Yesus itu menjamah orang yang jahat-jahat. Kalau saya mungkin nggak dia nggak mau jamah karena saya nggak jahat. Ngapain dia jamah saya? Saya bilang Yesus, oh Yesus, tolong jamah saya. Saya pengen banget dijamah sama Yesus. Jamah aku, Yesus. Ku sudah tak tahan. Nah, udah sering saya bilang gitu kok. Nggak dijamah-jamah saya. Maaf ya Kak gini ya. Nanti setelah selesai live sebentar saya gantian dong. Ini yang ngomong yang mana ini? Saya tiap hari loh hampir teriak-teriak saya di kamar mandi. Di kamar mandi sambil mandi. Jamah aku Yesus. Ku sudah tak tahan. Nggak dijamah juga. Datang ke Komal-Komal, jamah aku Yesus, ku sudah tak tahan. Nggak dijamah-jamah. Nggak tahu saya apakah saya terlalu benar di mata Yesus sehingga saya tidak dijamah sama dia. Saya nggak ngerti. Kak, kakak setelah kakak buat live ini nanti Ya. ada rekaman Ya. ini. Ya. Kakak coba dulu introspeksi diri dari Tiap hari. cara kakak berbicara. Kakak nggak malu ya? Kakak nggak malu? Enggak. Kenapa saya harus malu ketika saya berbicara dengan tegas dan lugas dan jelas terstruktur dan sistematik dan ada isinya? Kenapa harus Akhlakmu malu? nol Kak, akhlakmu nol. Apa arti akhlak? Akhlakmu nol Kak. Iya, arti akhlak Tidak apa? ada. Tidak ada. Itu tidak ada Iya, sama gimana sekali, gimana? Kak. Attitude Kalau menurut kamu Yesus orang yang baik itu rendah gimana? hati, kalau kamu orang rendah hati di hadapan Tuhan, kamu nggak Yesus ini. Kamu menghargai Kak. Iman percaya Loh. orang lain. Menghargainya gimana caranya? Harus menjadikan dia Tuhan. Enak kali Jamah Anda. aku, Yesus jamah aku. Lah kan Itu Anda apa? suruh saya Coba. tadi minta Yesus jamah saya. Saya teriak minta Itu kok nggak Anda yang begitu marah. caranya. Bukan begitu caranya. Kok Anda ngatur-ngatur cara saya? Lucu Anda Berdoa ini. Kok kamu, Anda pula yang kamu ngatur-ngatur berdoa saya? khusyuk. Oh, Kamu nggak berdoa mau. khusyuk. Enak Iya, aja. mau Anda apa? suruh saya Nah, menyembah dia itu Anda yang berarti tidak kamu nggak berakhlak. jujur. Anda Berarti memaksa kamu nggak saya menuhankan jujur dia. dong. Anda punya akhlak Anda. Berarti Orang kamu sudah nggak beragama jujur Anda suruh dalam masuk ke hidupmu. agama Anda. Melanggar Hidupmu keputusan nggak SPP jahat. Dua Menteri Anda. Kamu jahat, perempuan Grace, jahat. jangan Oh iya panggil dong. kakak, suara Kamu Grace nggak karena jujur. kuat. Tuhan tahu apa yang kamu lakukan. Ingat ini. Ingat ini. Ih, kalau memang dia tahu apa yang saya lakukan ini tidak jujur, kenapa dia nggak jamah saya? Katanya dia datang untuk pendosa, buktinya dia nggak datang menjamah saya. Katanya dia datang untuk pendosa, saya pendosa dong. Kok dia nggak jamah saya? Gimana sih? Iya. Aneh nih orang. Gimana ini maksudnya? Ini saya nggak paham dengan umat tengok Kristiani nanti ini. endingnya Kak. Kamu tengok endingnya Kak. Iya, Betul saya katakan iya. itu. Kamu tengok Iya, endingnya saya Kak. tengok. Bertobat Kak. Bertobat Kak. Bertobat. Tiap hari kami bertobat. Tapi kalau kau suruh aku menyembah anak manusia, nggak usah lah ya. Terima kasih lah ya. Aku sudah puas dengan menyembah Itu kepada Tuhan yang urusanku. transenden. Emang Saya tidak urusanku pernah ngapain kau? menyuruh. Saya tidak pernah menyuruh itu. Kamu yang meminta. Kamu bilang kan saya suruh mana ada? Yesus menjamah saya. Iya Saya kan suruh kamu menjamah yang saya. suruh. Kamu tuh yang suruh Urusanmu. saya minta kepada Yesus. Ya itu urusan saya. Jangan kau hujat kepercayaan orang lain. Jangan Yang kau menghujat itu bukan Siapa saya. menghujat? Coba tunjukkan Yang saya menghujat menghujat tadi. namanya itu Mana kamu mana yang mana. menghujat. Tunjukkan saya pernah menghujat. Tolong jamah saya tuh. Itu Loh. Tuhan kami. Ya kau yang suruh aku minta Menghargai. kepada Tuhanmu. Kau tinggal di Aku minta Indonesia. kau marah. Kau tinggal di Indonesia. Kau tinggal di Indonesia. Bukan tinggal di apa? Di hutan. Kok Bukan. lucu. Kok lucu? Kamu nyuruh aku minta sama Tuhanmu, ku jalankan. Kau pula yang marah sama aku. Kapan Lucu kau. sadarnya? Kapan sadarnya coba? Nanti endingnya Grace, kau Grace. apa? Mau jadi Grace. apa endingnya? Grace. Mau jadi bidadari aku. Teriak, Tuhan Yesus Kak, endingnya kau Endingnya aku apa? jadi bidadari. Grace. Aku jadi bidadari si yoga. Tahu Ada kau? Kristennya Grace. Adab Kristen banget ya. Adab Kristennya Kristennya adabnya begini ya. Mau teriak-teriak, masa-masa orang tobat-tobat ya kan. Aduh, Ini Kak. adab Kristen begini nih. Aduh Kak, Coba, ngeri kali. Grace, Aduh, santai ngeri kali diskusinya, hatimu Grace, Kak, Grace. betul. Hatimu ngeri kali betul. Santai Kak. diskusinya Grace.
Enggak, hatinya ngeri kali nih orang ini, betul loh. Udah kelihatan hatiku. Dia Hatiku kelihatan. itu loh. Wah, Pura-pura wah baik dia, ini. dia Tuhan loh. Jangan kau menghakimi, kata Yesus, karena kau akan dihakimi. Wah, akhlak Yesus, akhlak Yesus, akhlak Kristen begini. Menghina kamu itu. Tunjukkan menghina. sama aku ketika jadi pendeta-pendeta yang berteriak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Yesus, ketengking itu menghina mereka. Menghina mereka. Itu dia sungguh-sungguh, bukan seperti Kau kamu. pula yang ngatur orang sungguh-sungguh mana enggak. Kau pula yang tahu mana yang sungguh-sungguh mana enggak. Kau pula dari cara-caramu. Tadi aja kusuruh kamu nggak mau. Kamu kusuruh nggak mau. kok gitu? Kau bilang sorry, kau bilang. Menyembah kepada menyembah Tuhan kau nggak mau aku. Kalau berseru kepada Yesus mau aku. Tuhan nggak mau aku. Tapi Yesus jamah aku mau aku. Kok kau bilang aku menghujat? Itu apa bedanya? Ya beda lah. Yesus itu nama. Kalau Tuhan aku Niatmu memanggil dia apa? sebagai Tuhan. Beda Niatmu lah. apa? Kau katakan itu Niatku apa? niatku minta dijamah. Jujur. Minta jujur, Kak. dijamah. Jujur. Oke, Endingnya, Kak, jujur. tengok, Kak, Oke, endingnya. oke. Kau minta Orang aku yang jujur ya. menghujat Oke. Tuhan Yesus, Kak. Endingnya kau tengok Oke. nanti, Kak. Bukannya apa ya, Kak? Ya, Ya bukan udah. menghakimi Kak. Ya Jangan, udah. Kak, jangan. Tolong Iya. jangan, Kak. Kasihan kau nanti, Kak. Betul. Nggak perlu kau kasihan sama aku. Banyak yang kasihan. Banyak kali cerita kau. Kau pula ngatur-ngatur kami. Endingnya loh, Kak. Endingnya kau Iya. tengok nanti, Kak. Endingnya kau Diam tengok, dulu. Kak. Ya, Sekarang kalau nggak kau bisa bebas. diskusi turun. Sekarang Udah, kau bebas, udah. Kak. Betul. Sekarang Iya kau bebas, bebas. Iya bebas aku. Aku orang merdeka kok. Kau pikir aku dijajah? Sejak kapan negara ini dijajah sekarang? Penjajah itu harus dihindarkan, dibuang jauh-jauh. Aku merdeka. Enak aja. Kau pikir aku ini apa? Pembantumu yang kau suruh-suruh. Dengar ya, dengar kalian. Kau suruh aku mengemis kepada Tuhanmu. Sorry to say. Maaf. Nggak akan mungkin. Tapi kalau memanggil Tuhanmu, ku panggil dia. Nah, kau tanya, apa maksudmu? Maksudku minta dijamah. Betul-betul minta dijamah. Aku pengen dijamah. Nggak boleh aku pengen dijamah rupanya. Aku lah. Aku yang kepengen, kok kau pula yang sibuk. Aku yang ingin dijamah, kok kau yang sibuk. Hah? Kok lucu? Aku yang pengen dijamah, kok kau yang sibuk. Aku pengen dijamah, kok kau yang marah. Hah? Sudah tidak boleh aku berkehendak dari diriku sendiri. Panggil-panggil Kak, suara dia lebih tua. Iya. Kau lebih tua. Aku baru 37, kau udah 50. Ya. Diskusi baik-baik aja. Kau ngatur-ngatur kami kayak penjajah kalian. Masuk ke umat Islam, kami kalian atur sesuai yang kalian mau. Padahal kami ini agamanya Islam. Aturan kami adalah Al-Quran, hadis. Aturan negara kami adalah Undang-Undang Dasar 1945. Bukan suka atau tidak sukanya kalian. Apa pedulinya dengan suka nggak sukanya kalian? Kalau kami hidup untuk sukanya kalian, hebat kali kalian. Siapa kalian? Jangan mentang-mentang kalian ngaku anak Tuhan, kami kalian suruh-suruh melakukan apa yang kalian mau. Apa hak kalian? Mentang-mentang kami anak Tuhan, terus kami harus ikut mau kalian? Diskusi-diskusi aja. Kok aku pula yang diatur-atur? Aku mau jawab tadi ya. itu. Ya. Silakan, ini Pak. aku ada dapat dalilnya ini. ini bagus nih. Dikandung dari Roh Kudus. Nah inilah. Matius Apa ini? pasal 1. Matius. Kamu lihat dalilnya Matius 1 ayat 20. Iya. Ya. Boleh, Kamu boleh. cari dulu. Matius. Iya, Pak. Nih. Matius 1. Matius pasal 1 ayat 20. Silsilah lah. Pasal 1. Tetapi saya baca ya. Iya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya. Ini siapa? Yusuf, Ya. suaminya Oke. Maria. Malaikat Tuhan Ya. nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya itu. Jadi Udah. kalau kamu tadi ngomong yang tadi di Roma berapa tadi? Ya, Roma berapa tadi Roma itu? pasal 1 nomor 3. Iya. Itu tafsiran apa ayat berapa? Ayat berapa? Ayat, bukan tafsiran, ayat. Bacalah. Itu bahasa aslinya sperma. Iya, ya. ayat berapa? Ayat berapa? Roma pasal 1 Roma. nomor 3. Ya. Iya. Roma Kita bahas pasal Matius pasal 1 nomor 20 kita bahas dulu ya. Kita bahas ya. Iya, kamu Karena bahas. Anda bicara tapi dengan jangan orang-orang yang kamu punya Jangan kamu pelintir Oh, menurut apa bukan yang kamu pelintir, saya asumsi kamu. menanggap. Ya.
Kok gini sih? Anda kalau mau Iya, toh. ngomong nggak dibantai di gereja aja lah, ini ruang Oke, diskusi, kamu ngomong. Pak. Menurut kamu Saya gimana bukan orang pendapat botol, pikiran Pak, yang kamu? iya-iya aja. Iya. Kalau saya iya-iya aja saya botol, Pak. Saya ini pinter, Pak. IQ saya tinggi, Pak. Saya ini Ya, dapat beasiswa kemarin. Pintarmu Iya. itu diuji. Pintarmu Oh iya, itu uji. Ini uji Bapak berhak kepintaranmu itu. Bapak berhak menguji saya kalau Bapak ada kredibilitas. Boleh uji saya. Nah, kita bahas ya. Matius pasal 1 nomor 20 ya. Nah, mari kita lihat di sini teman-teman. Kita bacakan ayatnya teman-teman ya. Dengarkan saya teman-teman membacakan ayatnya satu perikop. Perikopnya dimulai dari kelahiran Yesus Kristus. Dengar. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Ya, pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya tadi sebelum jadi suami istri, tapi ternyata sudah suaminya. Mana yang betul ini kita nggak tahu nih ya kan? Seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, katanya belum suami istri tapi sudah jadi istrinya. Mana yang betul? Di muka umum Mereka ia masih bermaksud bertunangan, mencerai. kamu jangan Saya belum pelintir ayat. selesai. Kamu Anda tahu. nanti loh. Kamu itu Saya bacakan botol, ayat kok betul. Anda kayak gitu Ya, sih, kamu- Pak. Ya, kamu Kok baca kayak gini aja sih? belum. Harus Belum baca se- sesuai teks. Ma, Teks yang saya ada. baca. Jangan kamu pelintir-pelintir. Saya baca satu perikop. Kamu tuh apa? Kamu jangan Ini bisa jangan nggak sih? baca sesuai dengan apa yang ditulis di situ teksnya. Jangan kamu Saya pelintir-pelintir baca. gitu. Saya baca. Kalau kitab cuci lagi dibacakan, tolong jangan bising ya. Iya, jangan Ini kitab bising lah. cuci. Kita cuci nih ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Aneh ya, istrinya katanya belum suami istri. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi diam-diam Pak, tapi kok banyak yang tahu ya Pak? Siapa yang tahu ini? Kok Matius tahu ya? Katanya diam-diam dia mau menceraikan. Tapi kok banyak yang tahu ya? Kok bisa orang tahu ya? Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Berarti Yesus dikandung Roh Kudus itu adalah mimpi dari Yosef. Mimpi. Nah, kalau Yesus itu anak hasil sperma, itu kata si Paulus. Tapi kalau dia anak Roh Kudus, itu kata mimpi si Joseph. Pertanyaannya, bagaimana memvalidasi si mimpi ini betul? Dari mana kalian tahu bahwa si Joseph ini bermimpi dan mimpinya betul jumpa malaikat, bukan hantu belau, bukan setan alas? Bagaimana cara membedakannya? Bahwa ketika Santo Joseph itu sedang bermimpi, yang datang ke dalam mimpinya adalah malaikat, bukan setan. Karena dalam kitab Korintus dikatakan bahwa bahkan iblis pun bisa menyamar menjadi terang. Ternyata Santo Joseph bermimpi dan mengatakan bahwa, dan anehnya lagi kok bisa orang tahu? Kenapa Matius bisa tahu mimpi Santo Joseph? Padahal kan itu mimpi. Ini saya yang cerdas ini bertanya-tanya, apakah betul ini terjadi? Bukankah ini hanya mimpi? Dan dari mana mimpi ini dibenarkan? Dari mana orang tahu kalau itu Tuhan, bukan malaikat? Itu malaikat bukan setan? Tolong jelaskan Pak, metode apa yang Anda gunakan meneliti ini supaya ini menjadi kebenaran Pak? Silakan. Rifa, begini, saya tanggapi kamu ya. Kamu jangan pelintir itu membawa kita punya apa ke alam pikiran kamu. Kamu baca ayat 18-nya itu, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Mereka belum status nikah, bertunangan. Harus tahu itu. Terus Masih baca dalam lagi. bertunangan, lanjut. belum hidup Iya, hidup baca. serumah. Kamu Baca harus lanjut. mengerti itu. Iya, baca dulu sampai selesai Mereka- itu. Iya, bertunangan. Jangan potong-potong ayat. Iya, jangan potong toh. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Terus? Yang 19-nya dibaca dulu. Yang 19 dibaca. Iya, sabar belum habis ayat 18 belum habis. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Harus itu lihat teksnya itu menyeluruh. Bukan Iya, kamu iya. pelintir-pelintir begitu. Iya, baca lagi. Karena Yusuf suaminya Loh, katanya belum suami istri. Kenapa jadi suami ya di situ? memang Wah. belum suami. Yo, tapi kenapa dikatakan suaminya? Tapi Katanya belum suami mereka istri. sudah bertunangan. Iya, Mau masa menuju tunangan kepada- dikatakan suami? Masa Belum tunangan bersuami. dikatakan suami? Katanya belum suami istri, tapi karena Yusuf suaminya, katanya belum suami istri, tapi sudah dikatakan suaminya. Ini mana yang betul nih? Aku bingung nih, pusing kepala aku nih. Mana ini betul nih? Katanya belum suami istri. Ini kamu dengar dulu ayat 19. Karena Yusuf suami seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya. Katanya dengan belum diam-diam. menikah kok diceraikan?
Katanya belum menikah tapi udah dicerai. Mereka, kamu mana lihat betul ini, jangan kamu Katanya pelintir belum ayat ini. menikah. Loh, Kamu dengar, katanya mereka- belum menikah. Kalau belum menikah kenapa cerai? Kalau Mereka belum menikah dalam- kenapa cerai? Kalau belum menikah kenapa cerai? Ah, mana sih ini? Kamu dengar itu yang sudah bertunangan, itu dalam adat Yahudi itu mereka sudah bertunangan, itu sudah saling mengenal, sudah siap untuk menikah. Oh, kalau sudah tunangan itu sudah bernikah namanya belum sudah suami sampai istri. belum sampai pada tahap menikah. Ya kalau Masih gitu dalam ngapain tahap- bercerai? Kenapa bercerai? Kalau belum menikah Kamu ngapain nge- bercerai? Wait, kamu mengerti? Pada saat tahap pertunangan itu ada tahapannya sampai pada akhirnya baru bisa menikah. Iya. Nanti pada waktu yang ditentukan baru bisa menikah. Iya, kalau memang belum menikah ngapain cerai? Ini ada-ada aja sih penulis kitab kalian nih, nggak pusing aku loh. Katanya belum suami istri, tapi dia mau menceraikan istrinya. Apa ini? Apa yang kalian sajikan ke hadapan kami ini? Makanya, sedangkan kayak gitu aja aku bingung, apalagi mimpi Joseph pula dia mengandung dari Roh Kudus. Jadi katanya belum menikah, tapi sudah menceraikan. Katanya belum suami istri, tapi suaminya, istrinya. Udahlah. Kamu mengerti Buat kalian ini? nggak ngerti aku, kontekstualnya. makanya aku tanya. Ini kontekstualnya, kamu harus tahu kontekstualnya dalam masa pertunangan, belum sampai hidup suami istri. Kamu tuh botol, kamu tahu. Yang mana yang botol, Pak? Orang belum nikah Bahasa bercerai. kasihnya keluar. Bahasa kasihnya. Barang siapa mengatakan orang jahil dia akan masuk neraka. Ini calon-calon neraka nih kata Iya, Yesus. kita lihat Barang siapa yang kontekstualnya dari mengatakan ayat jahil. ini, ayat yang yang pertama. Iya, konteksnya ayat itu 18 kan ada menurut. hubungan dengan Iya, bilang-bilang saya botol. Karena saya pintar lah, karena saya enggak. Karena saya apa? menolak Kamu- botol, makanya saya kamu tanya. kamu mempelintir ayat, kamu tahu. Mempelintir bertanya aku bertanya nggak ada aku. Nggak ada gunanya, Pak. Nggak ada gunanya, Pak. Iya, kalau nggak ada gunanya anda turun lah. Ngapain anda di sini? Nggak ada gunanya. Ngapain berada di sini turun? Nyala kau iblis. Hanya kepada Allah kau menyembah. Enyah kau iblis. Kau yang Enyah, iblis kan? kau tuh. Perempuan Enyah iblis kau kau. iblis. Kok aku bilang sih Jangan iblis? marah-marah gitu, Pak. Bapak. Bapak ini marah saya. Marah-marah gitu. Saya Ya, kau bilang kan, saya dengar dulu. Anda jangan emosi dulu. Saya sama si Grace tadi mengatakan enyahlah iblis karena dia mau menghalangi penginjilan Anda. Bapak ini kenapa marah-marah sih? Bapak kayak ada Ya, Roh memang Kudus tapi saya marah karena kamu katanya mau pelintir ayat, kamu mau Loh, berasumsi. Pak, Kamu dengar mau- dulu Pak coba Bapak minum. Bapak minum dulu. Yuk, biar Bapak kayaknya lagi kesurupan. Minum dulu. Minum, Saya Pak. minum Pak. nih, Pak. Habisin Minum, tuanya, minum. Pak. Habisin tuanya. Minum, Pak. Saya minum vitamin. habisin Bapak minum tuanya, tua nggak apa-apa. habisin Udah? tuanya, Nah, habisin. dengar. Gini lah, Pak. Pak Dets ya. Saya tidak menengking Bapak. Yang saya tengking adalah si Grace tadi. Karena dia bilang, Pak, nggak ada gunanya Bapak bicara. Dia mau menghalang-halangi Bapak menginjili saya, Pak. Dia iblis, Pak. Seperti Petrus yang menghalangi Yesus mau disalib. Makanya saya bilang, enyahlah engkau iblis. Hanya kepada Allah engkau menyembah. Bapak marah kepada saya. Padahal saya bela Bapak loh. Bapak kan mau menginjili umat Islam di sini kan. Nah, dia bilang nggak ada gunanya Bapak bicara. Dia menghalang-halangi Bapak menginjili seluruh makhluk. Yesus mengajarkan untuk sampaikan. Loh, kok aku tersendak ini? Maaf ya Pak. Kata Yesus apa? Kabarkanlah Injil ke seluruh makhluk. Si Grace tadi, aduh, aku ini ya putus-putus ya. Mulutku monyong-monyong loh. Kayak kesendat-sendat ya videonya. Aku tutup videonya aja ya. Mulutku monyong-monyong ini nih ya. Halo Pak Trut. Iya, Pak Trut. Dengar, oke, ngomong. Nah, Bapak jangan marah-marah lah. Saya membela Bapak loh. Saya menengking iblis tadi karena si iblis tadi mau menghalangi Bapak menginjili saya. Bapak malah bilang saya iblis. Bapak nggak aci Iya, Bapak ini loh. Padahal saya yang- membela Bapak loh. Kampret kau. Yang Jadi- saya inginkan itu Pak. jangan lari dari teks dan kontekstualnya. Manusia babi tuh, Pak. Kamu Masa orang jawab pintar. babinya ini, Pak. Manusia babinya ini. Anjing ini. Pak, ngeri kali Pak bahasanya Pak. Makanannya disebutin semua Pak. Iya, ini hatinya jahat ini. Perempuan betina jahat. Pak. Waduh. Pak, makanannya disebutin semua Pak. Ngeri kali Pak, Kurang marah-marah ajar dia ini Pak. orang Takut ini. Pak saya. Pak, saya takut Mas-mas Pak. agama orang. Pak, saya takut. Nggak Pak, saya malu takut kau. Pak. Nggak malu kau. Pak, saya takut. Pak, Teh tolong bantu mendingan saya kayak takut aku. Pak. Mendingan kayak aku Grace, lah yang babi. jangan tunjukkan Daripada semua kau Grace, manis Grace, tapi Grace, iblis. jangan. Ular beludak Grace, kau. Grace, Pak, jangan. Grace, jangan tunjukkan semua adab asli kita, Grace. Mendingan daripada Malu kau kita, Grace. pura-pura manis tapi Tuhan lebih parah menghukum Grace, kau nanti. Kristen begitu ya adabnya ya. Begitu. Ya, baru tahu Terus kalau terang, Kristen itu kau. adabnya begitu ya. Adab, Baru tahu adab, di kau bicara adab, kau semua kurang ajar, makanannya kau. disebut-sebut ada babi, ada anjing. Duh,
Janganlah. Kalau makanan itu Dia bilang kalau aku itu iblis, hina, katanya. kalau Makanya itu iblis, hina, kenapa kau sebut-sebut? Ku bilang kan aku nggak usah Iya. terang. Kenapa kau sebut? Guys, berani open kan Iya. enggak guys? Pak, orang nggak Berarti yang percaya. kau makan itu adalah najis. Hina. Bukan Bentar, ngaku Bang, iblis. Bang, Dia apa? Bang, Dia tolong babi kita anjing umat dia. Islamnya. Jahat dia. Pak Ded aja. Pak Ded ini orangnya punya Roh Kudus. Pak tengking lah Pak iblis ini Pak. Tengking. Dia ngomel-ngomel Pak. Mending Pak, kau digitukan tengking dalam sekalian. nama Tuhan Bapak. Oh, Pak Ded, Kak, Kak. Ngeri kali Takut, kau, Pak. Kak. Betul, ngeri kali kau, Kak. Takut. Betul. Aku takut loh sama kau loh, Grace. Nanti Kak endingnya, Kak. Betul kau. Kau Takut. tengok, kau nggak tidur, Kak. Betul. Aku Kau ada takut di Pak. atas. Aku dizolimi Pak. Aku Dilihat kau dari disakiti atas, Pak. Zalimi, Kak. Aku Zalimi, Pak. Tidak gini, Rifa. Zalimi, Pak. Manis Rifa, sekali mulutmu. Bagusnya itu kamu itu di room ini kamu beritakan itu ayat-ayat Al-Quran. Oh iya, memang Iya. begitu Pak tadi. Mendingan kau Tapi pasang kan kalian kamu. Supaya Jangan kau kita- pasang kamar lain. Enyalah kita- kau iblis. Enyalah kita kau iblis. tanya. Enyalah kau ketengking Dari- kau. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu- Enyak kau. Enyak kau. Tuh, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Gitu ya rupanya ada Kristen ya. Kasar ya. Bahasanya kasar banget ya. Takut adek, Bang. Adek Iya. dihujat, Bang, takut. Enggak. Kalau Ih. open cam belum tentu yang mirip iblis yang mana. Kalau Rifa Iya takut. Takut adek dihujat adek barusan Bang. Semua makanannya disebutin. Iya, itu yang disebut itu najis-najis semuanya. Tapi dimakan. Iya. Gimana Semua kok gitu sih babi. kalian Kristen? Babi, anjing disebut. Itu Iya. dibilang sama Kalau orang Kakak itu Uni, dimakan. Iya. Kristen. apa Iya, ini? keluar, Gimana? Bang. Gimana Kristen kira-kira makiannya ya? Lanjut. Makanannya Iya, adalah iya, makianku. Makananku adalah makianku gitu ya. Makananku adalah Yang najis, yang kalau najis itu bukan apa yang masuk dari mulut. Pak Dengar Zer, dulu. kalau itu najis disebut-sebut gelari untuk orang ya. Contoh, saya sebut babi, disebut anjing. Itu kan gelaran hinaan. Tapi kenapa Anda makan? Yang najis itu dengar ya Bang ya. Nah, kalau Bang sahabat. kalau itu nggak najis bagimu, kenapa kau sebut-sebut ke kami? Begini Bang Datuk. Aduh. Yang najis itu menurut saya ya, apa yang masuk dari mulut ke Wah, nggak langsung boleh ke Pak. lambung, yang keluar Pak, terbalik Bapak. itu bukan najis, tapi Bapak yang jangan main-mainkan Bible, saya yang- Roh Kudus Pak. yang keluar dari dalam itulah yang najis. Yang dari hati kita keluar Iya. itu yang Bukan najis. yang masuk. Bukan yang Iya. masuk. kalau Berarti Yang kalau masuk gitu, dalam ke jamban. berarti kalau gitu, kalau tai kebo saya masukkan ke atas piring boleh dimakan, Pak? Wah, itu Bapak sudah pelintir itu lain. Boleh, Pak. lain Bapak. Kotak Boleh nggak, Pak? kotak. Saya pertanyaan boleh, Pak? nggak? Boleh lah. Itu kan Bapak. yang dimasukkan bukan najis. Iya. Ada tuh pun Kan yang masuk ke dalam mulut Halo, Bapak yang halo. nggak najis. Jangan bicara yang receh lah. Apa poin yang mau Aduh, kalian aduh, tanyakan aduh. dari ajaran Kristen itu? Coba. Jangan yang receh. Apa poin yang dipermasalahkan, Undriva? Hmm. Nggak usah hal-hal yang remeh-temeh kita. Udah, oke. Udah yang lain diam. Saya sama keluarga saya suka nih. Karena kalau terlalu banyak cacian dan hinaan, hati saya lembut, saya tersakiti, takut. Udah. Dibilang Apa Uni? Tanya aja Ya. Uni. ya baik ya. Tadi kami membahas kalian mengklaim Yesus itu dikandung Roh Kudus. Betul. Tapi saya katakan dia dari sperma. Dalilnya mana? Roma 1 nomor 3. Ya, Buktinya terserah. mana? Dia Bapak diam dulu lah. Bapak tadi nggak belain aku ketika aku dihujat sama si Grace tadi. Sekarang Bapak banyak bicara pula. Bapak nggak adil sebagai Kristen. Ih. Dah, aku sama si keluarga dulu. Nah, jadi ketika kalian mengatakan kalau Yesus itu dikandung Roh Kudus, saya punya banyak ayat menunjukkan kalau dia tidak dari Roh Kudus, anak manusia. Pertama pengakuan dia nggak pernah mengaku saya adalah Tuhan, saya adalah Allah, tapi dia adalah anak manusia. Anak manusia akan disalibkan, anak manusia. Nah, yang kedua dia punya silsilah. Siapa yang punya silsilah adalah orang yang lahir dari keturunan seseorang, silsilah. Nah, silsilahnya itu sampai kemana? Bapak tirinya, katanya bapak tiri, tapi enggak, menurut anggapan orang dia adalah anak Yusuf. Menurut anggapan orang dia anak Yusuf. Jadi orang menyangka semua anak Yusuf. Tiba-tiba siapa yang bilang dia anak Roh Kudus? Ternyata mimpi si Joseph. Ada Grace lagi takut. Dia penghujat. Aku nggak mau Jadi, lo ngomong kotor, Kak. Betul, Kak. begini. Kakak, Takut Kenapa, aku. Kenapa lo? Betul. Tolong.
Janganlah menampakkan adab Kristen di sini. Keluarga, Chris. tolong aku dulu keluarga. Aku dihujat, aku dikatai B2 loh. Padahal yang makan Ya. B2 dia. Tolong. Kau bilang sperma itu aku nggak terima betul. Ada ayatnya. Tar nih, ya nih aku tunjuk Nggak ada ayatnya. gunanya, kami terangkan pun nggak ada gunanya. Ada sama ayatnya. kalian. Nggak ada Nomor gunanya berapa itu terangkan tadi? sama kalian. Nggak ada Nomor gunanya. 1, nomor 3. Nggak ada gunanya. Mau diterangkan pun sama kalian, mau sepanjang lebar Oke, bagaimana ini Rifa. pun diterangkan, nggak akan ada Aduh, gunanya. tolonglah kalau kayak gini nih kayak di pasar loh kita loh. Kalian katanya adab lah apa tai Rumah kucing sakit. kalian. Dan tadi kalian maki-maki aja. Seolah-olah intelek tapi nol sebenarnya. Ya udah nggak apa-apa. Seolah-olah Kalau intelek, kau tapi yang nol. Grace, nanti ku tengking lagi nangis. Ngar, ya. Nggak usah nggak Ini kok apa-apa, mau kasih kasih ilmu Kau ini kok gini? kau iblis. Dari tadi kau menghalangi penginjilan. Kau iblis, enyah kau. Ku tengking kan nah. Tentang Lanjut lagi, anaknya. gimana? Nah, Mari kita bahas tadi keluarga. Roma 1 ayat Ya, 3 itu coba ya, ya. kasih opinimu. Ya, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan. Arti diperanakkan ini Iya. apa menurutmu? Betul, menurut daging diperanakkan. Iya. Menurut daging ya, berarti kedagingannya diperanakkan, betul nggak? Iya, betul. Dari keturunan Daud. Nah, Daud, ini iya. keturunan ya. Berarti dia itu punya nenek moyang ya. Betul. Nah, mari kita lihat di sini kata keturunan. Kata keturunan itu menggunakan kata sperma. Oh itu secara umumnya itu. Itu kan pendapatnya itu. Spermatos. Bukan pendapatku kok, pendapatku pula. Ini kan kata nih. Tengok nih ya. Sekarang Spermatos. ini. Bentar dulu. Sekarang kasih Bentar kesempatan dulu. aku menerangkan. Iya, aku diam nih. Aku diam ya, bentar dulu. Pakai data ya. Iya, jadi Pakai data. Roma 1 ayat 3 ini biar jangan kita salah paham ya, dikatakan tentang anaknya, kan N besar ini yang diarahkan kepada Kristus itu yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Pertanyaannya, kenapa? Dari mana garisnya nih keturunan Daud? Bukan itu Bahwa pertanyaannya. Ih, aneh yang ditanya Dengar. apa kok? Kok Dia dia yang ini pertanyaannya? dari daging. Dia itu dari Dengarlah, sperma Daud kalau di kau situ. Itu ngomong pertanyaan. aku Kau dengar sabar dulu, Rifa. Aku terangkan Ya siapa dulu yang nih. nanya yang mana jawabnya? Iya, Pakai jadi data keluarga. Pakai data. iya kan kita kan Roma 1 ayat 3 yang dibahas sama si Uni. Jadi Di situ maksudnya tertulis maksud Roma 1 ayat 3 Iya, ini sperma di situ tertulis. Itu bukan kita mengatakan ada. Itu sekarang ku tanya dulu tertulis. kau Datuk, di mana ditulis di sini Roma 1 ayat 3 ada kata-kata sperma? Itu ada. Apa ini apa ada tadi ku tengokkan itu? Uni, dengar. Jadi maksudnya Astagfirullahaladzim. Ya Allah. dan tunggu dulu, Coba lah aku dulu. terangkan dulu lah. Jangan Anda kau tunggu dulu. paksakan. Bentar dulu, bukan memaksakan. Coba Anda baca baik-baik ya. Anda tahu tidak? Iya, Anda sebentar aku baca, biar aku baca dulu Uni. Baca kok. Tentang anaknya yang menurut daging ya. Ini kan kata yang menurut daging. Diperanakkan dari keturunan Daud. Jadi dia ini Maria itu tarik naik ke atas itu adalah keturunan Daud. Yosef pun keturunan Daud. Walaupun dia bukan daripada Yosef, itu bukan dari sperma Yosef, tetapi dikandung daripada Roh Kudus. Sebelum menikah dengan Yosef pun dia sudah dikandung daripada Roh Kudus. Kalau kau Pertanyaanmu bahas tadi. tentang Maria, silsilah Maria, Bang aku Datuk, bikin Bang kencing Datuk. kau. Bentar, Bang Datuk. Silsilah Biar saya Maria, masuk, biar saya masuk. dengar Datuk. Nanti hilang Silsilah nanti. Maria itu yang ditarik oleh Lukas itu adalah silsilah Maria. Tidak Iya, ada. iya. Makanya ada Aku perbedaan jamin. dengan daripada silsilah yang ada di Matius. Aku jamin, panggil pendetamu. Aku jamin kalau silsilah menurut Maria, aku bikin kencing pendetamu. Tidak ada Apa? Yesus itu dari Maria sampai ke Daud. Aku bisa Maria jamin. itu banyak Aku dari- buktikan. Tidak ada kan pula kau cari kau. Dengar. Tidak ada. Maria itu menurut anggapan. Tidak ada di situ. Kalau kau mau buktikan Datuk. nanti sama aku. Tadi apa kau bilang tadi, Nanti Datuk? sama aku masalah silsilah Yesus dan Maria. Sekarang Kau gini, berdua dengan coba aku. Kau selesaikan berdua dulu dengan Roma aku 1 nanti. ayat 3. Oh, ya. Kayak mana tentang Kau berdua ada Jadi dengan aku nanti. silsilah yang Aku ditarik berdua. daripada Lukas itu adalah silsilah Maria. Sekalipun dia itu dibuat dari garis susuk, dianggap dia itu Kalau sebenarnya masalah tarikan silsilah, tarikan Maria. betul saya bentar. Izin. Kau punya silsilah, gue punya bukunya. Ini bukunya. Iyalah. Dan ini tidak masalah aku silsilah buktikan ini Datuk udah pernah kita bahas juga ini. Iya. Kau bikin kencing kan? Lari kau kan?
Gara-gara Kencing. sisilah kan? Kapak muncung kau ada kencing kan? kencingi. Kau jangan kencing cakap kencing sini kau dah tuh. Aduh. Kalau masalah silsilah sama aku. Jangan kasar ngomong kau. Udah gini udah Datuk, gini ya. jangan bilang Gini loh. kencing itu kau. Aduh, oi, gini loh, keluarga. Iya, coba yang bagus-bagus aja Kau kita. tuh- Aduh, iya kalau bagus-bagus. Aduh, deh tuh Pak. Jangan ngomong Diam dulu kencing, lah, pantang Pak. kayak gitu. Udah Masa diam kau bisa dulu. kencing hamba Iya Tuhan diam. dan pendeta kau? Apalah, Pak. Apalah, Bapak. Teruskan Uni. Bang Ada kayak mana Bang terangkan keluarga menurut pendapatmu nih? Dengar dulu, makanya dengar dulu. Dari tadi kayak pasar, pusing pelaku. Nah, aku membawa data dalam kitab Roma pasal 1 nomor 3. Dia dikatakan diperanakkan dari keturunan Daud, dan kata keturunan itu menggunakan kata sperma. Itu nyata, jelas. Aku ndak butuh tafsir kalian karena itu tertulis, ya. Tapi ketika Anda bilang bahwa dia itu silsilahnya sampai Joseph dan juga Maria, itu membuktikan kalau dia hasil peranaan. Karena ternyata silsilah bapak dan mamanya dua-duanya ada menurut kalian, walaupun nama Maria tidak ada punya silsilah dalam kitabmu. Paham nggak? Itu bukti. Kalau dia punya silsilah dari bapaknya, punya silsilah dari mama, punya silsilah, ya udah dia hasil kawin. Apalagi? Jadi dari mana kau tahu dia itu Uni hasil sperma? Sekarang Anda yang Uni dari bilang mana kau tahu tadi. itu hasil sperma? Roma Anda 1 yang nomor bilang 3. sekarang ayat dari kitab itu dari mana kau tahu? Malaikat kan udah bilang dia dari Daud. Ya malaikat itu kan mimpi si Yusuf. Kau Dari mana kau tahu beranggapan. kalau mimpi itu betul? Pandai-pandaian Ini kan data kau ini. Uni. Ini apa ini? Apa itu? Bacalah, nggak bisa baca. Sperma. Nah, jadi kalau sperma kayak mana? Ah, jadi masalahnya di mana? Ya inilah, dari sperma dia. Apa pula masalahnya? Ngarang kau pandai-pandaian mulutmu. Loh, pandai-pandaian. Baca ini dia. tentang anaknya yang menurut Dianggap daging. dia Mana dianggap di menurut sini? daging, Oh, mana dianggapnya? dia itu- Tentang anaknya. Dengar, Mana kau kenapa tambah-tambahin dia kitab sucimu dikatakan ini? anak manusia? Uni, kenapa dikatakan dia anak Malah manusia? nama-nama firman Tuhan. Karena dia lahir dari anak darah Maria, karena dia lahir dari perempuan. Dikatakanlah dia anak manusia. Begitu. Ini Kau terakhir- ngarang-ngarang jadi kau terakhirnya pandai-pandaian kau alegoris bilang tuh. dia dari sperma. Kau Terakhirnya nggak ligoris ini. apa aja kau ngarang-ngarang cerita aja kau. Ligoris. Kita bawa Terakhirnya data. alegoris nih. Wah. Kita bawa data. Dilarang Bawa dengan data, tentunya. datanya kau jangan kayak Di gitu. dalam Roma 1 nomor 3 di situ Iya, tahu Roma 1 yang nomor 3 dalam itu kan bahasa karena dia Yunaninya diperanakkan Maria lah dia maka dikatakan dari daging. spermatos. Di dalam bahasa Yunaninya spermatos. Dalam bahasa Yunaninya. Spermatos dalam bahasanya atau sperma benih. Ngarang inilah kalian ini. Ngarang katanya. Ngarang Jadi katanya. pantang nggak nyari kesalahan lah kalian kalian sperma banyak kali gaya kalian ke satu. Kalau aku Ya gitu diskusi, memang. kalau aku tuh diskusi loh ya. Kalau aku tuh nggak ada urusan kalian mau tantrum apa nggak ada urusan. Aku diskusi aja loh. Enggak. Kalau kalian mau cari musuh, kalian cari musuh sendiri sudah ya. Aku ini diskusi. Aku ini seorang akademisi. Aku berhak untuk bertanya dan menjawab. Paham kalian? Jadi aku di Enggak, sini. kau nih Diam mengklaim dulu. menyatakan dari sperma kau kait-kaitkan. Hantu. Itu bukan klaim. Itu bahasa aslinya. Apalah nih orang kok Bahasa bandel aslinya kan? apa? Kau yang Sperma, hantu, kau toh. akan jadi hantu, Uni. Kau akan jadi Inilah. hantu. Udahlah nggak bisa bantah. Coba kau tunjukkan dulu kalau bukan sperma apa bahasa aslinya. Coba kau tunjukkan sama aku dulu. Kata keturunan itu dari bahasa asli. Jangan kau kait-kaitkan dengan sperma. Udah dikatakan dia dikandung daripada Roh Bukan Kudus. aku yang mengkaitkan, di kitabmu tertulis. Kau nih bandel. Coba kau Mana cek ada, sekarang. mana ada di kitab itu dikatakan Yaudah. sperma? Yaudah kau buka Roma 1 nomor 3. Bang Datuk. Oh, dia dikandung Roh Kudus, berarti betul lah Iya, gini loh. Aku minta kau buka Roma pasal 1 nomor 3. Itu aja dulu, nggak usah banyak cerita kau. Coba Udah buka. aku buka ini Uni, nggak usah kau ini Coba udah kau aku baca baca. tadi. Kau buka, Iya, buka, baca, buka, kau bilang. kau baca Nah, kita mana ada kata-kata sperma di sini? Iya, itu kan terjemahan. Baca bahasa aslinya. Nah, Orang banyak kenapa kali sih? ceritamu jadi kau yang ngarang-ngarang, pandai-pandaian kau. Kenapa nggak kau laporkan ke polisi kalau aku ngarang-ngarang? Laporlah ke polisi biar ketemu kita di pengadilan, biar aku tunjukkan kebotolanmu. Laporkan aku ke kantor polisi. Kalau rekam ini, gini loh. Kalau memang aku berdusta mengatakan di Roma ada kata sperma, kau lapor aku ke kantor polisi, ku tunggu panggilannya.
Biar berdebat kita di Andai kala pengadilan. kau Iya, kau laporkan pada kasih plan gerejamu. dulu gift sama si Unirify ini dulu biar agak-agak senang Nggak dia nih usah, macam-macam masih nggak usah, 1000 banyak kak, duitku. apa, gift. Banyak duitku, nggak usah. Belum ada koinnya nih yang dikasih kalian dulu apa Kau dulu yang ada paus koin. 25.000 sama si Unirify ini. Aku udah ada Cemburu koin dia 1000 sama itu. siapa? Apa? Si Nora Aritonang dapat dia kemarin. Kok kayak Waduh, perempuan bener-bener gini ini. ya? Kok jadi kayak Ah, gini kayaknya. kau? Katanya baik-baik. Nggak Inilah gini loh. kampungannya Oten, Nggak, kampungannya mulai bener-bener masuk. kampungan loh. Lucunya kalian, ketika kita Bahan diskusi kalian ini pakai- aja bahan kalian ada juga. nggak berkelas. Itu menurutmu nggak berkelas karena kau nggak bisa jawab. Nanti balik lagi dia Tritunggal apa Tritunggal apa siapa Yesus bolak balik ini aja kalian bahas sebenarnya Di kerjaan. sini Apa? kita pakai data diskusinya. di Kami sini tampilkan kalian mau data. cari Dengar koin, dulu, dengar. dapat Teman topi, Langkit. kumis, Si dapat Nu- si paus, Mulangkit, dapat duit. si Manu Langkit. Nggak dengar. perlu. Kejam dia. Turun kalian kalau nggak bisa diskusi kalian turun. Aduh. Kita bawa data. Kalau kalian nggak bisa diskusi turun. Aku nggak ada waktu buat meladeni ketantruman kalian. Emang kalian siapa? Ya Ini Pak Turut teks- silakan. Pak Turut masih ya, mau menjelaskan nggak? Roma 1 ayat pasal 3 ini kita lihat teksnya tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Yang tadi Umi tekankan soal keturunan adalah sperma, berarti sperma Daud begitu. Sperma itu kan hasil dari hubungan intim, Pak. Nah, Iya, kalau di situ hubungan dikatakan intim. sperma Iya, ini Daud, kan ini disebut keturunan iya, Daud. iya, Berarti sperma ini- Daud begitu. bukan saya yang bilang, Pak. Iya kan, Coba ini Anda teks, baca. Ini teks, lihat teksnya, Iya, silakan, teksnya yang ada silakan. ini. Iya, Teks yang betul. ada ini. Dari keturunan Mau Daud. sperma Daud Bukan- kek, mau sperma Bapak Iya, dengar dulu. nggak boleh dipelintir-pelintir. Ini Pak, kita lihat Bapak pada saya belum teks ngomong, Bapak asli. bilang pelintir. Bapak ini kenapa sih ini orang nih? Saya belum Iya kan ngomong, Bapak bilang pelintir. Apa saya pelintir? kalian mempelintir dengan Apa ini, ya mengasumsikan Allah? bahwa ini Yaudah, Bapak diam sperma. dulu deh. Saya lagi ngomong sama orang yang bisa ngomong deh. Ini gereja bisa ngomong nggak ini ya? Saya nggak ngerti. Bahasa saya kurang dimengerti apa coba? Anda tanya, saya jawab belum apa-apa udah dibilang pelintir. Gereja eklesia, muslim atau non muslim? Bapak nih kalau ngomong itu ganti-gantian, kayak pasar kita. Bapak mau tanya apa biar saya jawab? Bapak mau tanya apa? Saya jawab. Saya mau luruskan dulu. Yang mana yang mau Bapak Jangan- luruskan? Iya, Tunggu dulu, ini Pak. kan- Bapak kalau mau luruskan itu Iya, yang mana yang mau Bapak iya, ini, luruskan? ini. Mana yang salah saya? Soal Bilang teks- apa saya? Soal teksnya ini, teks dari ayat 3 ini tentang Teksnya anaknya mau yang menurut diluruskan? daging. Teksnya Iya, mau Bapak luruskan? Bukan meluruskan teks, enggak. Terus? Kita memaknai teks yang ada. Oh, berarti Bapak mentafsir teks ini. Bukan mentafsir. Kita Memaknai ikuti itu apa artinya yang ada. mentafsir, Pak. Memaknai itu sesuai teks yang ada. Bukan kita Astagfirullahaladzim. memaknai di luar teks. Pak, memaknai itu artinya mentafsir, dari kata fasara mengeluarkan makna, artinya memaknai. Kalau membaca itu mereading, membaca tuh kayak saya Memaknai lalu tentang anaknya. mentafsir, Nah, memplintir ke Pak, Bapak orang lain. apa sih yang saya pelintir tuh apa coba? Bapak dari tadi tuh kayak orang lagi banyak utang Anda tadi pinjol. bilang bahwa Apa? ini dari keturunan Daud, berarti dari sperma Daud. Iya, Ini itu tidak mengalir tertulis ke di situ. kitab Bapak. Bapak kenapa sih? Ini orang udah baca belum sih kitabnya ini sendiri? Udah baca belum? Kontekstualnya kepada dia dari keturunan Daud. Iya, Daud itu sudah berapa lama? Sudah berapa Iya, keturunan baru betul. datang ke mereka. Aduh, ya Allah, Pak. Ya, saya tengking juga Bapak nanti dalam nama Allah Ya, Daud, Subhanahu wa taala Daud nanti. duluan atau mereka duluan? Daud duluan atau Maria duluan? Daud. Ya, lalu Daud sudah tidak ada. Bagaimana kau bisa bilang ini spermanya Daud? Kan dia punya silsilah. Dia kan keturunan Iya Daud. kan ini dari ini Ya teks gimana ini nggak mengarah punya kepada keturunan kalau nggak pakai sperma, kontekstualnya itu Pak? Emang kepada bisa jadi silsilah. keturunan kalau nggak punya sperma? Ya, tapi Gimana kamu sih? jangan pelintir bahwa ini dari sperma. Pas ini. Gitu kan. Udah saya pikir Bapak bisa udah dia. Ya udah. Ya udah kalau saya melintir Bapak lapor ke polisi udah. Bapak kalau saya melintir menurut Bapak laporkan ke gereja untuk melaporkan saya ke kantor polisi bahwa saya melintir kitab Bapak biar kita buktikan saya melintir atau enggak. Ini saya rekam. Nanti biar saya bisa balik menuduh Bapak memfitnah saya dan mencemarkan nama baik saya. Jadi Bapak nanti masuk penjara. Bapak kan bilang saya mempelintir. Nah, untuk mengukuhkan asumsi liar Bapak terhadap tuduhan Bapak kepada saya nggak terima loh dituduh. Bapak laporkan ke gereja Bapak, katakan saya mempelintir, bawa rekaman videonya ke kantor polisi, saya tunggu panggilan. Ya, saya ada di Ternate. Ya gitu caranya ya. Capek Pak saya menghadapi kalian yang dari tadi itu nuduh tapi nggak ada bukti. Ya, gereja eklesia silakan
Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ditanggapi, silakan. Oke, baik, terima kasih. Orang Ternate, lahir di Ternate. Gak ada urusan Pak sama saya, Bapak mulai di Papua juga nggak masalah. Lanjut. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam, kesempatan yang sudah diberikan. Kakak Uni ya, sama Uni itu artinya kakak. Kakak Uni. Oh, iya. Kakak baik. Saya baru masuk room, jadi saya boleh tanya pertanyaan pertama seperti apa pertanyaan ini? Tentang Maksudnya Anda silsilah Yesus ini maksudnya. Oh, oke, baik saya ya. Anda mempertanyakan pertanyaan. Mantap. Ini baru bagus nih. Kayak gini, Pak. Jadi orang Kristen. Ya, ini mantap nih. Jadi saya bisa dapat belajar sama orang ini, sama Bapak ini. Dia berilmu kayaknya nih. Nah, baik. Terima kasih Pak Gereja telah masuk ke room saya dari tadi. Nggak ada satupun umat Kristen yang menjawab, tapi cuma marah-marah sampai saya tengking ya. Pak Vincent di mute dulu. Nah, pertanyaan saya itu begini, Pak. Di dalam kitab Roma, pasal 1, nomor 3, dikatakan bahwa tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Kata keturunan dalam bahasa aslinya adalah spermatos. Nah, nih, satu saya baca nih. Yang kedua, dalam kitab Lukas, dalam kitab Matius, ternyata Yesus punya silsilah. Kata orang Kristen yang di Lukas silsilah mamanya. Kata yang di Kristen Matius itu silsilah bapaknya. Lah, kalau dia punya silsilah dari bapak sama mama, ya kok bisa dikatakan dari Roh Kudus? Berarti dia hasil dari hubungan badan karena punya silsilah. Nah, ternyata selama ini orang Kristen mengatakan kalau dia dikandung Roh Kudus dari mimpi si Joseph. Satu Joseph ternyata bermimpi. Bukan asli realnya, mimpi satu Joseph. Oke, Bapak baik. kenapa? Tunggu dulu Bapak, ini jatuh kayaknya. Bapak aman-aman Pak? Bapak sehat? Bapak tergelincir jatuh atau jantungan atau gimana? Saya takut nih Bapak takut sakit jantung nanti. Aman Pak? Pak? Kita dengar dulu, saya takut nanti meninggal Bapak ini. Yang mana yang jatuh nih sebenarnya? Itu Bapak death truth itu. Takutnya dia nggak terima dengan kenyataan karena kebenaran menyakitkan, akhirnya dia jatuh. Takut saya dia sakit jantung. Kalau enggak ya alhamdulillah. Oke, lanjut Pak Gereja Eklesia. Silakan Bapak jawab. Pertama buka dalam 1 Roma, ya, Roma pasal 1 nomor 3. Nah, dalam 1 Roma, sabar ya. Saya cari posisi supaya jangan ribut soalnya di tempat kerja. Iya, silakan. Ini kan enak kayak gini nih, diskusi, saling menjawab, bertanya. Ini marah-marah, kamu mempelintir, kamu iblis, kamu jahat, kamu aku tersakiti tahu kayak gitu. Bang Arif, jadikan saya moderator Bang Arif. Bang Arif, jadikan saya moderator Bang Arif. Oke, Bang, lanjut. Terima kasih. Kita tunggu Pak Gereja. Pasal 1 nomor 3 Pak. Pasal 3 nomor 3. Pasal 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Diperanakan dari keturunan Daud. Jadi kalau kita orang Kristen beranggap bahwa kenapa kita bilang Yesus Kristus adalah manusia, karena menurut kita dia adalah 100% manusia dan 100% Allah, dan dia tidak dikandung dengan hubungan setubuh badan. Nah, karena ayat yang berapa tadi di Matius berapa? Matius, Roma 1:3 Pak, jelasin. Bapak belum jelasin Roma pasal 1 nomor 3. Oh, sini saya jelaskan ya. Kayak gini kan enak, nggak kayak pasar. LT Hitler di mute dulu ya, Anda sangat noise sekali. Ya, Pak, Bapak mau cari data, saya sapa dulu ya. Vincentius, halo, Muslim atau non Muslim, Bang Vincentius? Saya Kristen. Oke, Bang Vincentius mau membantu menjawab Roma pasal 1 nomor 3. Saya nggak ada Alkitab di rumah. Oke, Abang belajar aja di sini ya. Ya, Pak Tony Siregar, Muslim atau non Muslim?
Kemana Bapak Abang Eklesia tadi? Ya ampun. Pak Tony Siregar, Muslim atau non-Muslim? Roma pasal Oh Islam. Abang izin ya saya turunkan ya, karena kita diskusi lintas agama. Kita biarkan orang Kristen yang menjawab ya pertanyaan saya ya. Roma pasal 1 ayat 3 itu bunyinya seperti apa, Mbak? Oh bunyinya begini Pak. Terima kasih sudah bertanya ya Pak. Roma pasal 1 nomor 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Kata diperanakkan di sini menggunakan kata genomai. Genomai itu menjadi gitu ya. Kemudian keturunan bahasa Yunaninya spermatos. Nah, katanya Yesus dikandung Roh Kudus. Tapi ternyata di kitab kalian Yesus itu dari sperma. Nah, pertanyaan saya, kenapa kalian lebih percaya mimpi Santo Joseph daripada pernyataan Paulus yang mengatakan Yesus dari daging yang diperanakkan dari sperma? Apalagi memang pada kenyataannya Matius, Lukas juga menuliskan dia punya silsilah. Itu bukti kalau dia itu hasil sperma. Di Lukas katanya silsilah mamanya, di Matius silsilah bapaknya. Loh, bapak mamanya ada silsilah kok. Nah, kalian mengatakan selama ini kepada kami umat Islam kalau Yesus dikandung Roh Kudus. Yesus yang Tuhan kalian sembah loh ya. Ternyata itu hasil sperma dalam 1 Roma pasal 3. Roma 1 pasal 3. Ya, Jadi kalian bilang tentang Roh Kudus itu dari mimpi Santo Joseph. Nah, masalahnya dari mana kalian bisa percaya itu mimpi itu betul? Bukan iblis yang datang, tapi bukan malaikat, tapi iblis gitu loh. Dari mana kalian bisa metode apa yang kalian pakai? Siapa yang ngajarin kalian gitu? Ya, spermatos yang dimaksud itu artinya keturunan ya, bukan sperma dari laki-laki. Spermatos itu keturunan gitu, turunan. Mantap, oke lah kalau gitu saya terima. Karena nggak mungkin sperma Daud kan. Nah, ya. Berarti Yesus ini keturunan manusia. Bapaknya ada silsilah, mamanya ada silsilah. Karena dia diperanakan oleh Maria. Maria itu keturunan silsilahnya dari Daud. Bagus. Nah, masalahnya kenapa di kedua kitab Anda tidak ada silsilah Maria, tapi dua-duanya silsilah Santo Joseph, bapak tirinya. Kalau memang dia bukan anak Santo Joseph, kenapa pakai menyangkut-nyangkut silsilah Santo Joseph? Apa urusannya sama Santo Joseph? Bukan sperma dia. Maria itu silsilahnya dari Daud itu Maria. Iya, di mana ada silsilah Maria dalam Bible, Bapak? Itu ayat tuh. Ada di Yang mana? Di mana? Itu dia silsilahnya. Lukas berapa? Lukas pasal 3. Silsilah itu kan ada 2 di situ. Iya, Bapak silsilah yang mana? Kalau Matius itu dia menjelaskan silsilah dari Yosef ya kalau nggak salah. Lukas. Nah, berarti berarti bapaknya dong Yosef. Lukas itu dari Maria, dia ya udah bapaknya ada silsilah, berarti ya udah hasil perkawinan lah dia. Enggak, itu dia menceritakan keluarga ya, keluarga dari mana Yosef, dari Iya tahu. Di Matius itu silsilah sampai ke Yesus kan, tapi silsilah yang diambil kan silsilah bapaknya kan di Matius. Iya. Pinter. Berarti kan Yosef itu bapaknya kan? Iya, bapak tiri, bapak angkat. Loh, kok kalau bapak tiri kenapa silsilahnya sampai kepada keluarga Yosef? Kalau bapak tiri, mana sih ente, Pak? Iya, jadi ya Alkitab sudah jelas ya memberitahu bahwa. Yang mana, Pak? Yang jelas yang beritahu itu yang mana? Yang mana ayatnya? Aku tunggu dari tadi loh, silsilah Maria yang mana? Santai. Artinya aku nggak sabaran, Pak. Dari tadi aku dimaki-maki terus sama orang Kristen. Hanya karena ingin tahu aku dimaki-maki terus sama orang Kristen dari tadi, Pak. Nggak sabar aku lagi, Pak. Saya nggak suka maki kok. Saya nggak suka. Baguslah, alhamdulillah, subhanallah, Bapak nggak maki-maki. Yaudah Bapak, kalau gitu di mana ayatnya? Di mana ayatnya ada silsilah Maria dalam kitab Bapak? Ya, itu di kitab Lukas itu. Lukas berapa? Lukas pasal 3 nomor 23. Ayo kita lihat. Ya, kita cari aja di situ. Ayo, mari kita lihat. Karena saya nggak punya Alkitab ya. Saya nggak punya Alkitab. Baiklah, Pak. Saya ini kan lagi di kebun ini.
Iya nggak apa-apa, Lagi saya nggak paksa saya. Bapak. Biar saya bantu Bapak. Bahkan saya baik banget loh. Untuk demi pengetahuan saya bantu Bapak tunjukkan dalil kitab suci Bapak. Karena saya selalu Iya. sedia standby bersama Bible. Lukas pasal 3 nomor 23. Mari kita lihat teman-teman. Nah, silsilah Yesus ya Pak ya. Ini silsilah Yesus ya. Benar ya? Iya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Mana Maria, Pak? Anak Yusuf. Anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak ya. Masuk. Mulai dari Eli itu sudah masuk ke Maria itu. Mana Maria di sini? Bapak kok nambahin firman yang tertulis? itu Bapak nggak ada tertulis. Kenapa Bapak bilang ini ada Maria di sini? Bapak jangan tipu saya, Pak. Saya udah capek ditipu Maria. laki-laki selama ini, Pak. Sekarang Bapak menipu saya. Di situ nggak ada Maria. Kenapa Bapak bilang ada Maria, Pak? Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Karim. Gini, Bapak sabar, kata Yesus, Pak, Santai, jangan nambahi firman Tuhan. Kok nambahin ada Maria di situ? Gini loh, Kok nama- Mbak cantik. Gini loh. Aduh. Gini. Saya kok ditipui mulu sama orang Kristen ini ya? Katanya di Lukas 3:23 ada nama Maria. Saya carilah kan nama Maria kan. Dengar. Anak Yusuf, anak Eli, Dengar anak dulu. Matat, anak Hah? Santai-santai gini. Nggak bisa santai Pak. Saya kalau ditipu saya nggak bisa santai. Saya Pak ya, kalau saya dikasih Saya ilmu saya jelaskan. santai. Saya Tapi ditipu jelaskan. saya nggak bisa. Nggak bisa adek bang ditipu. Ya, dengar dulu gini. Ya oke, saya dengarkan. Yusuf, anggapan orang kan dia adalah anak Yusuf. Siapakah ini Yusuf? Yusuf adalah suami Maria. Anak Eli. Eli ini siapa? Eli ini adalah bapaknya Maria. Dan seterusnya nanti itu disusun terus. Di mana tertulis begitu Pak? Eli itu bapaknya Maria. Iya. Ayahnya. Kalau gitu nih Ayahnya penulisnya Maria itu salah namanya berarti ya Pak ya. Harusnya di sini Maria ya. Ini penulis salah nih, kurang ajar nih nulisnya. Harusnya ini masa Yusuf anak Eli ini kan mertua dan menantu. Ini kurang ajar nih penulis kitab Bapak berarti ya. Salah-salah dia Ya, nulisnya. itu- Masa kurang ajar loh Pak. Silsilah orang kok diganti-ganti loh Pak. Jahat banget loh Pak. Bapak mau nggak dibilang anak mertua Bapak? Nggak mungkin Pak Bapak mau. Gini loh. Itu nama Bapak Gini orang loh. loh dicatut-catut loh. Ini jelas di sini Maria tapi dikasih Yusuf. Ini jahat banget nih Pak penulis kitab Bapak nih. Ini harusnya Maria ya kan? jahat. Ih, saya nggak Pak jahat dong Pak menyesatkan saya jadi tersesat. Saya pikir di sini adalah anak Yusuf, anak Eli. Ternyata di sini Maria. Tapi saya nggak bisa nama-namai firman Tuhan karena di sini nggak ada kata Maria Pak. Iya, salah paham itu. Bukan salah paham Pak. Penulis kitab Bapak yang menyesatkan kami. Di sini tertulisnya Yusuf bukan Maria. Kok tiba-tiba ada Maria? Siapa yang bilang Maria? Mana yang betul nih penulis kitab kalian atau kalian? Lucu. Kalau kita memahami dengan baik itu enak kok membacanya itu. Iya, enak. memahami itu kan ada data. Datanya di sini dia itu adalah anak Yusuf, anak Eli. Datang dari mana Maria? Gini loh Mbak, gini loh Mbak. Kenapa di sana tidak dituliskan nama Maria? Karena memang budaya orang Yahudi itu keturunan itu memang dihitung dari laki-laki. Ya udah kalau gitu memang keturunan dari laki-laki, kenapa harus dibikin keturunan perempuan Pak? Siapa Gini yang suruh loh, keturunan Mbak. perempuan ditulis? Karena yang penting itu Mbak, keturunan gini laki-laki. loh. Gimana sih ini kalian bingung? Ya gini loh Mbak, maksudnya itu gini. Maksudnya itu di Lukas itu memang Lukas ingin menceritakan mulai dari Eli dan seterusnya itu memang Eli itu adalah dia gitu, Yusuf itu suaminya Maria. Sehingga sebenarnya Lukas itu fokusnya ke Maria, tapi karena budayanya Yahudi tidak boleh disebut. Siapa yang bilang ke Bapak itu begitu? dari perempuan. Seolah-olah Bapak tahu banget kalau Lukas itu arahnya ke Maria. Yang bilang ke Bapak siapa yang ngajarin Bapak begitu? Kan Saya Bapak nggak hidup di zaman Lukas kan? belajar Ya, di mana Mina? Yang ya oke. Saya minta ya Bapak kan belajar. Saya minta literasinya Pak. Literasi mana yang mengatakan bahwa ini merujuk kepada Maria? Nggak Coba perlu yang ngasih tahu siapa? Nggak perlu Oke gitu, sampai saya mahasiswi. Mbak. Saya bukan jemaat gereja yang iya-iya aja. Saya ini harus kritis. Saya mau tanya datanya dari mana Anda bilang begitu? Anda kan nggak hidup di zamannya Lukas nih. Nggak Ya kan? perlu Kok lah Anda bisa seperti tahu sudut itu, pandang? Mbak. Perlu Pak, perlu. Saya nggak mau bodoh. Belajar lah. Ya udah Bapak kalau gitu ajarkan orang lain aja lah. Ya udah, Bapak belajar di mana? Bapak belajar di mana? Bapak kok maksa-maksa saya terima ilmu yang Bapak nggak jelaskan dari mana sumbernya sih?
Saya nggak Ya nggak maksa, terima cuma lah, saya nggak mau. menjelaskan. Ya udah Ya, jangan nggak dipaksa apa-apa saya kalau Pak jadi nggak bodoh terima. Pak. Nggak mau saya, nggak mau saya Ya, jadi nggak bodoh. terima, Saya nggak mau tahu. apa-apa. Ya udah saya nggak terima. Ya udah Nggak kalau gitu masalah. Bapak diam dulu. Ya udah Bapak diam. Berarti Bapak tidak bisa tidak memenuhi standarisasi akademik, yaitu tidak bisa menunjukkan bahwa yang Bapak ceritakan itu dapat ilmu dari belajar. Karena Bapak nggak mau ngasih tahu kepada saya Bapak belajar di mana. Maaf ya Pak, saya nggak terima Pak. Saya mahasiswi Pak ya. Kalau saya seandainya mahasiswi terima informasi dari orang yang tidak berdasar, mending saya ngomong sama ODGJ Pak. ODGJ mau ngomong apa aja malah kayak dengerin, ya kan? Bukti saya seorang mahasiswi, saya butuh orang pintar di sini. Nah orang pintar itu kalau bicara juga harus ada datanya. Kalau pintar ngaku pintar tapi nggak ada data, ya apa bedanya sama orang ini? Aduh, bentar. Ya, mohon maaf ya. Ya, terima kasih. Saya ternoda. Malam ini saya terluka dan ternoda ya. Saya terhina. Terluka. Pertama saya saya tunjukkan kenapa saya terhina, ternoda dan terluka. Pertama alasannya adalah saya ditipu mentah-mentah. Di dalam kitab Lukas pasal 23 saya membaca dengan mata kepala saya yang sudah saya bukakan begini, itu adalah nama Yusuf, bukan Maria. Tiba-tiba Bapak ini mengatakan Maria. Saya tanya, Bapak tahu dari mana kalau itu Maria? Kan penulisnya Lukas. Bapak ini tidak mau mengungkapkan ilmu pengetahuannya ke hadapan saya. Saya ternoda, terluka sebagai seorang mahasiswi. Saya tidak diberikan ilmu pengetahuan dari Bapak ini. Ya, yang kedua, saya ternoda, terluka ketika saya ingin menjadi pintar, tidak ingin menjadi bodoh, saya dimaki oleh Grace yang saya tengking tadi ya, iblis ya. Saya teraniaya di sini. Saya buang-buang waktu bicara dengan orang yang ketika menjelaskan hanya ketawa-ketawa seperti Bapak ini merendahkan keingintahuan saya. Saya sangat birahi dengan ilmu pengetahuan. Saya ingin tahu. Kok nggak dikasih tahu saya? Kenapa saya dihentikan untuk mengetahui? Saya hanya ingin tahu kenapa di sini ditulis Yusuf tapi kalian bilang Maria. Yang benar itu si penulis atau kalian? Tolong tunjukkan. Saya buka mata saya gini, saya giniin, saya lihat ini kok Yusuf tapi kok kalian bilang Maria. Di sini Yusuf kok kalian bilang Maria. Saya bingung. Saya nggak mau bingung, saya nggak mau bodoh. Makanya saya katakan bahwa Yesus itu yang mengatakan dia dikandung Roh Kudus itu mimpi Yosef. Bukan kenyataan, tapi mimpi. Lalu kenapa kalian bilang dia dari Roh Kudus? Sementara dia punya sisilah, bapak mamanya punya sisilah, walaupun tidak tertulis mamanya di sini. Dan dia dikatakan dari sperma. Kenapa kalian berani-beraninya menipu saya? Jangan tipu saya lagi, saya nggak mau ditipu. Tolong hentikan penipuan ini. Berikan saya ilmu pengetahuan. Nggak mau saya. Tolonglah, hargailah ilmu pengetahuan. Ya. Saya nggak mau. Ya kan sudah dikasih tahu ilmunya, sudah dikasih tahu. Ilmu tapi dibilang apa? tipu. Ya mana ilmu Nggak mana? terima. Ya Anda bilang kan Maria, tapi di sini tertulisnya Yusuf. Anda kan nggak lahir di zaman Yesus. Anda kan tidak sejaman dengan Lukas. Kok Anda bisa bilang ini Maria? Jelas di sini dikatakan ini Yusuf. Ini Yusuf. Iya. Yusuf ini anak Eli. Dikatakan di sini Yusuf bukan menantu Eli, kecuali di sini tertulis. Loh, gimana ini kok kitab sucinya bilang begitu, kok Anda bilang enggak? Anda ini gimana sih, pusing saya lama-lama nih ya. Nih Anda lihat nih. Di situ Yusuf anak Eli bukan menantu Eli loh. Duh, gimana ini? Saya nih belajar bahasa Indonesia loh. Nih. Ini mana ya di sini nih. Dia adalah anak Yusuf, anak Eli. Yusuf anak Eli. Yusuf anak Eli bukan Yusuf menantu Eli. Yusuf anak Eli. Kok ketawa Bapak ini? Iya. Ini Yusuf anak Eli di sini. Kok Maria anak Eli? Salah memahami ya, ketawa lah. Loh, gimana nggak salah memahami, di sini tulisannya Yusuf, kok mana Maria di sini? Apa sih kalian ini loh? Kalian jangan merusak peradaban lah. Kalau doktrin kalian jadi gini ya. Kok unik kayak gitu? Ya iyalah, saya nggak mau dibodoh-bodohi. Kalau doktrin kalian menganggap Yusuf sama dengan Maria, itu doktrin kalian. Jangan kalian bawa ke kami, karena kami nggak mau ditipui. Iya, enggak apa-apa. Kita kan hanya sharing aja. Iya, tapi kan saya nggak mau ditipu. Tapi kan kalau Anda bilang itu Maria, kan itu penipuan, Pak. Di situ tertulis Yusuf, kok malah bilang Maria? Kan menipu saya. Pak, bapaknya Maria itu namanya Yoyakim, Pak. Ibunya namanya Ana. Iya, Yoyakim itu nama lain. Yoakim. Yoyakim. Bahasa punya saya, Bang Arif, itu datanya tuh. Itu dari gereja itu. Yoyakim itu nama lain. Itu dari gereja itu. Yoakim, bukan Yoyakim, Yoakim.
Iya, Yoakim. Nah, ini iya, nih Maria ini Yoakim nih. Iya, dari saya Ana. tahu, Mbak. Saya tahu. Bukan Eli, Pak. Bukan Eli, Pak. Ya, nama lain. Nama lainnya Eli. Nih. Nama lainnya Eli. Nih. Nggak ada nama lain, Pak. Iya, nama lainnya Eli. Oke, lanjut. Iya, jadi gitu ya. Kami umat Islam ini umat yang anti pembodohan. Ya, maaf kalau kami itu tidak mau dibodoh-bodohi ya. Jangan salahkan kami kalau kami tidak mau dibodoh-bodohi ya. Ya. Iya. Ya, terima kasih ya. Kami hanya ingin mendengarkan ilmu pengetahuan. Kalau doktrin itu ajarkan di gereja saja ya. Di gereja saja. Iya. Ya, saya sangat ternista ya. Udahlah ingin pinter tapi dimaki-maki. Ternista, Pak. Tadi kawan-kawan Bapak maki-maki saya. Padahal saya pengen pinter loh. Saya nggak mau dibodoh-bodohi. Saya menolak untuk dibodoh-bodohi dengan siapapun. Termasuk mau jangankan Kristen, orang Islam pun nggak akan mau saya dibodoh-bodohi. Jadi ketika saya seorang mahasiswi, ketika saya belajar, saya harus minta data. Iya. Gitu loh ya. Oke, sekarang Pak Vincent, ada yang ingin Anda tanyakan terkait Islam, Pak? Lebih baik saya ngasih Anda ilmu, Pak, daripada Anda ngasih saya ilmu, Pak. Mending saya ngasih Anda ilmu. Ada yang mau Anda sampaikan ya? Ini aku ini kan sering mendengar, Mbak. Katanya kitabnya Mbak ini kan penyempurna ya, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Itu nggak ada begitu, Pak. Nggak ada. Yang bilang siapa begitu? Yang betul seperti ya, aku mendengar seperti itu, tapi mungkin salah mendengar atau salah mengucap, saya nggak tahu. Tapi yang betulnya seperti apa, Mbak? Yang betulnya adalah Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu. Itu yang betul. Oh iya. Oke. Iya, aku pikir menyempurnakan, rupanya membenarkan ya. Enggak lah, kalau Al-Quran menyempurnakan, emang Taurat, Zabur, Injil nggak sempurna. Taurat itu kitab sempurna untuk Musa dan kaumnya. Injil kitab sempurna. Wahyu Allah itu sempurna, Pak. Tidak ada Allah menurunkan sesuatu untuk hambanya tidak sempurna. Kalau saya bilang Al-Quran penyempurna kitab terdahulu, artinya kitab terdahulu nggak sempurna dong. Salah dong saya. Nggak dong. Tidak ada diksi di Al-Quran. Al-Quran itu penyempurna kitab terdahulu. Tapi yang ada adalah membenarkan. Ya, nah dalilnya mana? Dalam surah Ali Imran. Ya, huwallazi nazzala 'alaikal kitaba. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqal lima. Tuh, musaddiqal lima baina yadayhi. Musaddiqal lima baina yadayhi. Wa anzalat Taurata wal Injil. Musaddiqal lima. Saya mau tanya lagi nih, Mbak. Membenarkan. Ya. Saya mau tanya lagi. Mbak ini mantan Kristen atau seperti apa? Karena pintar sekali berbicara soal Alkitab. Oh, saya ini seorang Muslim, Pak. Kami Muslimah itu diwajibkan belajar. Makanya kami harus pintar. Dalam Al-Quran diperintahkan afala yataqilun. Kami diperintahkan untuk berakal. Maka saya belajar. Saya ini kalau Bapak bilang pintar karena saya belajar, bukan karena saya dapat Roh Kudus. Karena memang Roh Kudus itu ada pada diri kami. Karena dalam Islam itu Roh Kudus adalah Al-Quran. Oh iya dong. Roh Kudus itu kan nggak ada dalam kitab Bapak. Bapak kan pneuma. Iya, Bapak kan pneuma, Pak. Holy Ghost. Kami itu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Al-Quran. Jadi kami ada Al-Quran di dalam diri kami. Salah satunya Al-Quran itu di dalam diri kami adalah Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fi. Jadi panduan kami pintar itu Al-Quran. Makanya kami pintar. Tapi pintar juga berbicara soal Alkitab, Mbak. Berarti belajar juga ya Alkitab. Belajar dong. Kan menurut saya kitab, ya bagi saya kitab Anda itu adalah kitab yang dikarang dan ditulis oleh manusia yang diklaim sebagai kitab suci. Yang terkumpul di dalam itu bercampur antara firman Tuhan dengan yang bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena kalian mengambil kitab sucinya orang Yahudi, yang mana kitab itu dijaga juga turun-temurun oleh orang Yahudi yang konon katanya adalah firman Tuhan yang digabung dengan kitab perjanjian baru. Jadi di kitab kalian itu bercampur antara perkataan manusia, karangan manusia dan juga firman Tuhan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa di dalam kitab kalian itu tidak ada firman Tuhan semuanya, enggak. Saya katakan bercampur. Bercampur itu artinya terdistorsi.
Nah, jadi bagaimana cara tahu mana firman Tuhan, mana yang bukan? Maka kami punya alat bantu untuk memisahkan. Apa alat bantu yang memisahkan itu? Akal dan juga Al-Quran. Kami pakai akal untuk menentukan mana firman Tuhan. Firman Tuhan nggak mungkin salah, firman Tuhan nggak mungkin kontradiksi, firman Tuhan nggak mungkin cabul, nggak mungkin Tuhan berkata-kata kotor. Maka kami bisa membedakan mana yang firman Tuhan, mana yang bukan karena akal dan hati nurani serta Al-Quran. Itu alat kami untuk membedakan mana firman Tuhan, mana yang bukan dalam kitab kalian. Begitu cara kami, Pak. Itu yang saya pelajari selama ini. Iya, terima kasih lah. Terima kasih Mbak. Nanti ini Mbak, tanggal 25 Desember ini merayakan enggak Hari Raya Mualaf sedunia ini? Saya itu merayakan banyak hal, Pak. Terkadang saya merayakan hari pertama sekali yoga mualaf. Mungkin saya rayakan itu nanti ya. Saya cari tanggalnya nanti. Oh iya. Pertama kali si yoga sahadat itu nanti saya rayakan nanti. Oh iya. Berarti sama ya, tanggal 25 Desember ya. Kalau kami Natal, kalau di teman-teman Islam mualaf ya, merayakan. Ya, hari mualaf sedunia. Rame lah, Pak. Nanti rame lah ya. Rame lah, sama-sama lah kita. Iya, siap Pak. Bisa kita saling mengunjungi lah. Kalau boleh, berdekatan Pak. bisa saling. Boleh, Pak. Asal jangan dikasih berdua, Pak, kami, Pak. Kami nggak makan berdua. Kalau saya sih tergantung, Pak. Tergantung ada yang ngajak. Kalau ada yang ngajak keluar saya ikut, Pak. Kalau nggak ada yang ngajak ya saya diam lah, Pak. Soalnya Mbak ini kan jauh dengan saya kan di Kaltim. Seandainya dekat saya bisa ngajak Mbak. Waduh, keren juga ya ngajak makan ya, Pak. Bukan ngajak dibaptis ya kan? Ngobrol-ngobrol santai. Boleh, keren banget. Kapan-kapan aja Pak. Saya rela untuk diskusi dua arah dengan Bapak offline. Kita bicarakan tentang, ada yang mau ikut? Banyak Pak yang mau ikut. Banyak Mbak, mau ikut. di mana Mbak? Di Jakarta kan Mbak? Saya di Ternate, Pak. Jauh ya. Jauh. Saya pikir di Jakarta, rupanya di Itu Ternate. Pak, kenapa saya pindah ke Ternate? Karena saya lihat hanya di UMU ada mata kuliah Kristologi. Saya ini saking cintanya dengan ilmu pengetahuan kekristenan, saya ingin dapat pembelajaran akademik. Saya nggak mungkin ke STT kan. STT banyak tipuannya, Pak, banyak fitnahnya. Nggak mau saya. Takut saya tambah bodoh nanti masuk STT. Saya masuk di Fakultas Muhammadiyah. Saya lihat kemarin di prodinya itu di mata kuliah ada Kristologi. Saya pindah. Tadinya prodi saya kan PAI. Karena saya setiap hari diskusi lintas agama dengan orang Kristen ya kan, saya nggak mau bodoh, saya mau pinter. Akhirnya saya lihat, saya cross check di Google ya kan, pas ada Bunda Ike ngajak, Ripa mau nggak ke Ternate? Masya Allah, Allah izinkan saya masuk ke Universitas Muhammadiyah Ternate yang ada mata kuliah Kristologinya. Keren banget Pak hidup saya, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Kalau saya ini kan gini Mbak, saya ini kan bukan seorang apologet atau debater ya, jadi ngobrol saya beginilah santai aja saya. Nggak apa-apa. Selamat datang di Komal kami. Bapak nyaman nggak di Komal ini? Menurut Bapak Komal ini menista nggak? Dari tadi ada nggak menurut Bapak saya menista? Enggak ada. Alhamdulillah. Emang Pak banyak Pak orang Kristen, Pak orang Kristen banyak yang aneh loh Pak. Saya si Grace tadi Pak, masa sih dibilang dia B2, guguk, jahat banget Pak. Saya tersakiti loh Pak saya tadi Pak. Padahal saya kan cuma pengen pinter Pak. Jahat banget ya Pak ya, orang-orang Kristen banyak yang jahat ya. Pak, orang-orang baik kayak Bapak tuh cuma sikit, kenapa ya Pak? Ya kurang tahu ya, oknum kan masing-masing punya. Iya Bapak yang oknum Pak. Bapak oknum Pak, soalnya Bapak jarang-jarang orang kayak Bapak loh. Rata-rata orang Kristen yang naik ke Komal saya tuh ngamuk-ngamuk, marah-marah, nyambak-nyambak rambutnya Pak, ngacak-ngacak sampah, ngacak-ngacak tembok. Iya loh Pak, teriak-teriak B2, guguk, kau Ripa, iblis. Ih aneh Pak, mereka maka saya tengking Pak. Saya tengking dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tengking kau iblisnya, kau iblis hilang, mereka jatuh. Kalau saya ini Mbak, perbedaan pandangan pendapat itu biasa bagi saya. Masya Allah, keren banget Bapak ini ya. Membenci seseorang hanya karena apa enggak. Saya enggak suka juga menghujat Mbak. Keren loh Bapak ini loh. Kayak saya ya Bapak ya. Bapak tuh kayak saya banget loh Pak. Saya itu, tapi ada perbedaan kita Pak. Saya kalau ada orang yang berbeda pendapat sama saya nggak masalah. Tapi kalau ada yang membohongi saya, nipu-nipu Pak, saya marah Pak. Marah besar Pak saya Pak. Nggak bisa saya terima Pak. Ini merusak peradaban Pak. Nggak bisa saya Pak. Contoh kayak tadi penipuan tuh. Bapak kan tadi saya marahin tuh. Kenapa Bapak bilang di situ Maria, katanya di situ Yusuf, kan nipu saya Bapak tuh. Iya. Ya, saya minta maaf lah kalau ada penipuan. Ya nggak apa-apa, saya maafkan lah. Saya maafkan Karena Bapak saya karena juga Bapak nipu manusia saya. yang Iya, nggak apa-apa. terbatas, Manusia ada tuh. kekurangan.
Ya benar-benar. Apalagi saya ini kan bukan orang apologet atau debater, bukan. Masya Saya Allah. biasa saja. Keren banget nih Bapak. Pak, ajak saya makan lah Pak. Tapi makan lobster dong Pak. Pengen banget Pak Ya, makan kalau lobster dekat- gitu. Kalau dekat di Kaltim bisa ketemuan, bisa. Ke Jakarta lah kita ketemuan ya Pak. Tapi Bapak hati-hati loh Pak. Biasanya yang dekat-dekat sama saya dipitnah loh Pak. Dibilang saya goda-godain Pak. Padahal saya tuh tidak suka sama orang-orang yang seumuran dengan saya dan di bawah saya tuh sukanya om-om. Bapak kan di bawah saya kan. Iya. Aneh Pak orang Kristen nih ya. Nggak tahu. Dia bilang saya suka lah sama anak-anak muda. Katanya emang kurang ajar mereka kebanyakan. Umur saya sudah 40. Oh, Bapak om-om. Oh enggak, Bapak masih enggak, beda 3 tahun lah kita, nggak apa-apa lah. Masih brother lah, bukan om-om, bukan selera saya. Jadi Bapak, saya nggak akan pernah suka sama Bapak. Apalagi Bapak bini laki orang kan. Saya nggak suka Pak laki orang, Pak. Apalagi Saya, Bapak Kristen, istri nggak saya bakalan suka, satu. Pak. Saya nggak bakalan suka sama orang Kristen, Anak Pak. saya Demi sudah Allah, Pak. 3. Ya, jadi aman ya, aman ya. tapi kan Nanti bawa orang nanti, bawa bisa istri Bapak, Pak. bersahabat. Ya, bawa istri Bapak nanti ya biar aman, Pak. Iya. Soalnya orang Kristen suka fitnah saya, Pak. Jahat mulut mereka, Pak. Saya ketemu sama Pak Lamsen, dibilang saya jangan-jangan pacaran sama Pak Lamsen lagi, Pak. Itu Pak, Kristen-Kristen yang suka benci sama saya, Pak. Suka fitnah, Pak, mereka itu, Pak. Heran, Pak, saya. Kita ini hidup sebangsa setanah air, jangan Ya. fitnah, kita bersahabat. Betul, janganlah fitnah-fitnah. Kita kan berteman ya. Jangan. Oke Pak, nanti saya tunggu aja undangan makan lobsternya ya Pak. Kapan-kapan kita mau diskusi lagi ya Pak ya. Ya, saya sapa dulu tamu baru ya. Bapak ditunggu undangan makan lobsternya. Kalau Bapak ke Jakarta ya, tolong kabari saya undangan makan lobster ya. Kalau nggak lobster saya nggak mau ya Pak. Saya maunya lobster. Oke, makasih Pak Vincent. Bisa DM-an, enggak apa-apa. DM-an. Pak sama ini aja Pak, sama asisten saya aja nanti DM-an ya. Karena kalau sama iya, saya iya. sibuk banget ya. Saya sama sekretaris saya aja nanti. Saya kasih nanti namanya Mbak Asih nanti. Ada nama orang akunnya Asih ya. Dia yang akan mend-DM semua orang karena saya punya asisten sekarang. Oke? Makasih. Baik. Baik, kita sapa tamu. Bapak mau di atas atau mau turun? Saya mau turun aja ya. Oke, terima kasih. Saya bantu Bapak. untuk semuanya. Sama-sama Pak Vincent. Sehat selalu. Salam buat istri tercinta. Ya, jangan sampai cerai Pak. Karena di Kristen nggak boleh cerai Pak. Bapak jangan sakiti istri Bapak Pak. Kasihan Pak, dia nggak bisa minta cerai sama Bapak kalau Bapak sakiti dia ya. Ya. Kasihan Pak istri Bapak loh. Istri Bapak itu tidak bisa minta cerai. Kalaupun Bapak tidak menafkahi dia, Bapak selingkuh, istri Bapak nggak boleh minta cerai. Tolong Bapak jangan kayak gitu ya. Makasih. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi. Dan jangan lupa juga komen. Semoga dengan diskusi ini dan jawaban dari Uniriva dapat pelajaran dan pengetahuan bagi semua yang menonton, terus khusus untuk saya sendiri. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.